Jadi intinya tuh gue terakhir sebelum gue benar-benar full time di Pru, gue boleh dibilang kerjanya lumayan enak. Tapi namanya kerja sama orang lain, ada satu titik di mana kita tuh kayak apa ya? Gue butuh lu, gue pasti akan baik-baik sama lu. Gue nggak butuh lu, ya udah selesai gitu. Nah itu gue alamin. Mungkin salah satu teman gue di sini juga tahu ya apa perusahaannya ya, Sundoro. Nah jadi sabar, gue belum lulus. Jadi background gue terakhir sebelum gue full time di Pru, ya gue karyawan. Karyawannya posisi apa, Ping, terakhirnya? Iya, direktur plus ada profit sharing. Oh, direktur dan profit sharing. Jadi ini bukan kaleng-kaleng nih, tante satu ini ya. Nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Nggak kaleng-kaleng ini. Lu merusak citra gue aja lo. Kaleng-kaleng, nggak kaleng-kaleng dia. Jadi teman-teman, ini direktur dan seorang karyawan. Nah, teman-teman ada yang mau tanya lebih lanjut soal background? Nah, gue sih nggak mau nanya. Gue tergantung dari floor aja. Kalau ada yang mau nanya, kita tulis. Tanya lagi yang di floor, tulis kalau mau tanya. Misalnya kenapa sih ada yang mau jadi agent atau enggak? Nah, ayo, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, bolehlah, Ping. Lu tambahin, Ping. Kenapa lu mau jadi agen, Ping? Gampang, selesai, Ping. Habis itu tanya jawab. Nah, jadi waktu gue jadi ceritanya gue 2015 ya kan, waktu kerjaan gue udah mulai agak drop ya kan, terus udah gitu kantor gue juga lagi ada masalah, dan gue dengan si ownernya jadi ada selek, kurang cocok ya kan. Nah waktu itu juga banyak hal yang bikin gue harus berpikir untuk cari bisnis yang lain, tapi waktu itu nggak kepikiran gue mau berbisnis atau gue mau ngejalanin asuransi. Jadi pastinya di 2015 itu usaha laki gue juga lagi babak belur, terus udah gitu gue juga lagi ada masalah di kerjaan ya kan. Nah intinya benar-benar masa-masa galau, masa-masa kalut gitu. Nah datanglah teman gue nih ya kan, si Endut ini nih, si Erison Chai ini ya kan, dia ajak gue untuk balik lagi ke Prudential. Oh ya, gue cerita dikit background gue. Sebelumnya juga gue pernah join di Prudential 2006 sampai 2006 gue jadi agent, 2007 gue promosi jadi leader, tapi gue nggak pernah ikutin sistem. Akhirnya gue cuman mengandalkan jualan-jualan doang, sampai terakhir gue cuman maintain satu tahun berapa cash doang supaya agent gue tetap aktif. Nah, sampai di 2015, Harrison datang ngajakin gue balik untuk di Pru, ya kan. Nah, waktu itu gue masih belum tertarik karena gue ada perasaan untuk balik lagi ke asuransi tuh kayak ilfeel banget gitu loh. Karena gue lihat banyak banget agent asuransi berkeliaran di mana-mana gitu. Nah, cuman ada satu hal yang diyakinin sama si leader gue ini, si Harrison selalu bilang, agent itu harus berprestasi. Ya kan, agent dulu dengan agent sekarang itu berbeda, ya kan. Nah emang ada satu momentum yang membuat gue balik juga, karena waktu itu ada teman gue mau buka polis, dia cuma nanya gue gini, Ping, lu agent Prudential, lu yang bisa dipercaya nggak? Gue bilang iya pasti, gue pasti orang yang bisa dipercaya. Singkat cerita, gue jadi lagi lah agent di 2016. Nah yang bikin gue kenapa gue pengen di Pru, karena waktu itu gue memang gak ada pilihan, ya kan. Gue lagi hitung-hitungan tabungan gue. Kalau gue resign dari perusahaan gue mau buka perusahaan sendiri, ya kan. Boleh dibilang waktu gue di Genset, bukannya sombong, maaf kata, ya kan. Gue untuk dapetin barang itu gampang, ya kan. Karena ada beberapa orang yang memang sudah mau investasi. Istilahnya, Ping ya udah lu buka perusahaan, modal lu butuh berapa, gue yang keluarin. Atau lu buka perusahaan, lu butuh barang, gue yang support gitu. Tapi waktu itu gue juga masih mikir, gila gue kalau misalnya kerja lagi sama orang, gue mau kerja berapa tahun lagi, ya kan? Terus udah gitu kondisi pada saat itu tidak memungkinkan gue untuk pingin kerja lagi sama orang. Nah makanya ada kesempatan, ada yang mau buka polis, terus gue jadi agent lagi, terus udah gitu si Harrison selalu bilang, jadilah agent berprestasi. Nah, waktu gue benar-benar ditawarin sama salah satu bos gue yang dulu,
Dia bilang, lu butuh modal berapa, kita support. Dan waktu itu gue cuma bilang, thank you Pak, saya cuma pengen jadi bagian dari keluarga ini, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai partner bisnis, bukan sebagai pekerja. Tapi saya cuma mau kita jadi bagian, anggaplah saya keluarga Bapak. Dan gue putusin, gue tidak terima tawaran dari perusahaan asuransi, tawaran dari perusahaan genset manapun, termasuk dari bos gue yang baik banget sama gue itu. Nah, jadi gue lihat jadi lu sempat ditawarin perusahaan, jadi pegang bisnisnya dia ya, Ping? Iya, benar. Dia pernah nawarin gue. Dari pertama anaknya, karena kan anaknya kan boleh dibilang tadinya kita temenan deket banget ya. Terus anaknya nggak mempan, dia suruh papanya yang ngomong, karena dia tahu papanya ini baik banget sama gue juga baik banget sama papanya. Papanya bilang, ya udah kamu butuh modal berapa, Ping? Tapi waktu itu gue juga nggak tahu nekat dari mana. Waktu itu juga gue di Pru, gue juga belum ada harapan. Gue cuma bilang, enggak Pak, Bapak kasih saya waktu, saya mau coba di Prudent. Saya benar-benar mau coba di Prudent. Saya cuma mau hubungan kita, anggaplah hubungan keluarga, tapi saya nggak mau ada hubungan kerja lagi. Woi, ini Ping yang putus gitu. atau? Jadi waktu itu gue nolaknya, yang lag? Ya nolak baik-baik lah. Sinyal Ping jelek kah, teman-teman? Tolong dicat. Gue masih kedengeran kok suara-suara yang lain. Oke. Ping aman ya, kalau gitu gue yang jelek. Oke. Ping, jadi posisinya waktu lu di Prudent di awal, lu ditawarkan bisnis, dan waktu di Prudent itu lu Ping, suara gue bagus? Kenapa? Kenapa? Nah, waktu lu di Prudent di awal, income belum besar di Prudential, lu ditawarkan untuk membuat bisnis sama satu owner lu dulu yang lama, dan lu memutuskan nggak mau, tapi lu full time di Prudent. Hah? Bener? Gue ringkas itu bener? Bener. Lu agak kepentok kepala lu? Iya, bener. Lu kepentok gak waktu itu kepala, Ping? Ya, soalnya gue udah kayak masih gini loh. Enggak sih, gue kayaknya waktu itu udah trauma gini. Gue udah punya satu gambaran gini, gue kalau kerja lagi sama orang, biarpun judulnya gue join, kalau gue joinnya nggak keluar duit, berarti artinya gue masih di-setir dia. Oke. Iya kan, nah itu yang gue nggak mau gitu loh. Jadi gue benar-benar waktu itu mutusin, udahlah nggak usah lah ya Pak gitu. Nah sebelumnya juga dia sempat nawarin gue juga tuh anaknya, lu mau nggak? Gue kan ditunjuk jadi OEM untuk salah satu genset merek salah satu genset Jerman di Indonesia nih, di Jakarta. Lu mau nggak gue ajuin lu jadi sales manager? Nah waktu itu gue tanya sales manajernya gajinya berapa? Dia bilang gajinya 15 juta, kerja 15 tahun. Gue bilang thank you, gue bisa di sini dalam 1,5 tahun. Dan waktu itu memang 1,5 tahun gue udah dapat lebih dari itu. Nah akhirnya dari situ anaknya nggak pernah nawarin gue lagi tuh. Oke. Teman-teman, ini menarik background-nya. Ini kan kita hari ini nggak ngomong background, bener ya? Setuju ya teman-teman ya? Kita jangan ngomong background. Kalau tapi ada pertanyaan-pertanyaan iseng, kalau ada pertanyaan-pertanyaan iseng, nanti di akhirnya Anda mau tanya lagi, misalnya contoh, kenapa sih mau jadi agen? Nah ya, Anda ya nanti boleh tanya, tapi posisinya kita tanya dulu di awal bagaimana selling cycle. Oke, setuju ya? Kita fokus dulu ke selling cycle. Karena gue maunya hari ini orang-orang yang datang ke industri ini, hari ini belajar hari ini di Zoom, kalian mengerti sebenarnya dalam penjualan itu ada suatu step ya. Nah, Ping, lu ada materi atau kita tanya jawab, Ping? Tanya jawab aja, Son. Gue nggak ada materinya. Oke, tanya jawab ya, Ping. Nah, teman-teman, Anda siapin pertanyaan. Nah, sekarang gue tanya dulu lah. Kan lu jadi agen. Sudah tahunan. 2016 ya, Ping ya? Bener ya? Waktu balik ya? Ya. Iya. 2016 bener ya? 2016 ya? Oke, sebelum gue... apa sih? Ya, Ping. Kenapa? Halo. Nggak, gue tanya ya, Ping. Udah siap ya? Halo, sebelum gue tanya... Oke, gue takutnya kok nge-lag gitu. Ping, dulu lu pernah jadi agent nih sebelum gue masuk selling cycle ya. Gue tanya, gue ada penasaran. Dulu lu bilang lu tidak ngikutin sistem, Ping. Sekarang kenapa lu bilang sistem itu penting, Ping? Itu dulu, Ping. Sebelum gue tanya yang ke penjualan. Gini, Son. Ini gue cerita gue ya. Gue itu termasuk orang yang punya self motivation. Jadi gue begitu tahu apa yang gue mau, sebenarnya lu nggak usah ngapa-ngapain gue, gitu loh. Gue bisa ngerjain sendiri. Tapi
ya kan? Dimana menurut gue orang itu tetap butuh orang lain yang untuk kasih support. Ya kan, sehebat-hebatnya lu tetap kita butuh orang lain yang kasih support. Makanya kenapa gue sampai lihat kok banyak banget ya founder-founder yang di tempat kita, mereka aja masih training, masih ikut training ini, training itu. Berarti kan sebenarnya mereka juga butuh belajar dan support dari orang lain gitu kan. Nah itu yang gue dulu nggak pernah gue kerjain. Jadi begitu gue ada satu titik, begitu gue down, terus udah gitu kerjaan gue waktu itu juga oke, ya kan. Jadi gue kayak merasa ya sudah lah ya gitu loh. Jadi di lapangan intinya ketika waktu gue di kenapa? Apa lanjutin? Lanjut. Ya ketika gue di lapangan ketemu orang-orang yang memang dia mandang asuransi jelek, ya gue juga cuma jadi berpikir iya ya ternyata asuransi itu susah gitu loh. Tapi padahal waktu itu income gue gak jelek loh di Pru loh. Gitu. Cuman karena gue kurang pede, gue kurang ilmu, ya kan, terus itu yang membuat gue lama-lama gue ngilang gitu. Jadi gue kasih kesimpulan, lu sistem, lu datang karena lu ada sistem, lu berprestasi karena di sistem lu diingatkan dan lu belajar ya, Ping. Bener? Son, putus Son tadi Son. Coba ya, sebentar ya teman-teman, gue mungkin harus pakai ganti sinyal internet, sebentar. Bentar ya. Ping, suara gue bagus. Tes, 1, 2, 3. Suara bagus, Ping. Oke. Tadi sebenarnya yang jelek suara gue atau apa sih? Nampaknya dari sinyal gue juga deh. Ping, jadi gue simpulkan waktu dulu lu nggak berhasil karena sistem, sekarang lu berhasil karena sistem mengingatkan lu dan lu belajar di sana. Setuju ya, Ping? Iya, setuju banget. Oke. Nah, sekarang ke penjualan. Setuju banget, ya. Nanti ya. Sebelum gue baca dari floor karena sudah banyak pertanyaan, Ping, gue tanya, lu datang ke awal, datang nih jadi agent baru waktu lu datang pertama kali kan lu jadi agent nih, lu datang dong. Apa yang lu lakukan? Apakah lu waktu ingin janji ketemu dengan nasabah, apakah lu langsung memperkenalkan, Pak, saya Tan Ping Ping, saya dari Indonesia, saya ingin main ke depan Bapak karena saya ingin ceritakan produk saya. Bagaimana cara lu membuat janji temu dulu, Ping? Untuk di awal waktu lu jadi agent, Ping. Kalau waktu awal-awal ya, kan mereka pada belum tahu nih gue di Pru gitu ya kan. Jadi waktu gue datang, gue cuma bilang, gue mau mainnya ke tempat lu boleh ya? Gitu. Gue selalu nanyanya boleh ya? Gitu kan. Jadi jawabannya iya atau enggak. Enggaknya itu lebih enggak gitu loh. Lu ngapain ke sini gitu kan. Kalau yang udah tahu gue resign, pasti dia akan tanya lu mau ngapain ke sini. Oh enggak, gue mau main aja. Jadi waktu awal-awal dibilang, lu nutupin enggak? Gue nggak nutupin. Kalau dia nanya, baru gue ngomong. Tapi kalau dia nggak nanya, gue cuma bilang, gue mau main ke tempat lu boleh ya? Gitu. Nah, nanti setelah gue udah ketemu sama dia, baru gue cerita. Ya kan, oh gue sekarang udah full time di Prudential, gue udah nggak di PT ini lagi. Ya kan, baru gue cerita gitu. Jadi intinya jadi kalau awalnya gue bikin janji temu nggak ada yang spesial, Son, nggak ada yang. Nggak apa-apa, Ping. Ini apa kita ada delay, sorry ya teman-teman, gue ada delay sama Ping Ping kelihatannya nih. Gue dengar sama Ping Ping ada delay. Ping, tes 1, 2, 3, suara gue lancar. Iya, gue dengar. Oke. Jadi waktu lu datang ke, Jadi waktu lu pertama kali janji ketemu sama si orang tersebut, lu cuma hanya datang, Pak, saya mau main ke tempat Bapak, gitu aja. Iya, gue biasa gitu. Nggak pakai lu bilang ngobrol, saya mau jelasin asuransi, nggak kayak gitu, Ping, versi lu? Enggak. Jadi gue tergantung, Son. Kalau misalnya dia udah misalnya memang dia tahu gue udah resign, dia baru nanya mau ngapain gitu, ya kan? Tapi hampir nggak pernah sih di awal-awal nggak pernah nanya, lu mau ngapain main ke sini? Enggak. Kalau mau main aja gitu. Banyak yang nolak orang lu berkenal, lu bilang lu mau main, apakah ada banyak yang nolak lu, Ping, ketika dia ngomong lu mau main aja? Enggak juga ya, maksudnya nggak ada yang nolak sih. Kalau nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Gue juga nggak tahu ya, nggak bisanya karena nolak gua atau nggak bisanya memang nggak bisa. Jadi kalau dia bilang nggak bisa, oh ya udah nggak apa-apa, next time aja, gampang kok, masih ada hari esok. Nah gue selalu ngomongnya gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, aduh gue nggak bisa, Ping, jadi gue juga nggak mikir dia nolak gue ya. Ya udah gue pikir, oh iya memang dia nggak bisa, ya udah gitu aja. Oke, ya. Jadi dari pertemuan, ketika lu ketemu, waktu lu pertemuan janji ketemu, apakah lu langsung ketemu orang tersebut yang mungkin, ini pertanyaan gue adalah orang yang ketemu, yang lu janji ketemu, apakah sudah ketemu, udah sering ngobrol sama lu atau baru, ya karena lu di asuransi lu baru nyari dia?
step lu bagaimana, Ping? Orang lama sama orang yang baru kenal atau yang sudah lama, apakah lu langsung ceritain asuransi? Nih, kalau dia misalnya orang yang udah sering gue ketemu ya, maksudnya memang dari sebelum dari gue di Genset pun, gue udah sering ketemu dia. Biasanya itu kita ngobrol-ngobrol dulu, ngobrolin kerjaan dia. Nanti kadang dia cerita tentang keluarga dia, tentang kerjaan dia, gitu ya kan. Nah dari situ gue baru masuk, gue selalu nanya. Waktu itu gue belum ada, maksudnya belum selling skill gue juga biasa-biasa aja. Gue juga sampai sekarang sih ya dibilang pinter-pinter banget juga enggak. Cuma gue tahu cara ngomongnya aja sekarang gitu. Kalau dulu gue cuma nanya, gue sekarang di Prudent. Jadi gue tuh selalu ngomongnya gitu. Kok gue sekarang di Prudent. Kalau lu asuransinya apa ya gitu. Jadi dulu gue selling skillnya ya begitu-gitu doang. Nah sampai dia bilang, oh gue udah punya ini Ping. Oh ya gue juga udah punya Prudent Ping gitu ya kan. Oh ya udah, karena dari awal kan gue udah ikut training nih. Kalau orang bilang udah punya Prudent, gue tanya, kok lu tahu nggak manfaat lu apa? Banyak orang lo yang punya polis, tapi dia nggak tahu manfaatnya. Nah, itu bedanya kalau kita ikut training sama kita nggak ikut training. Kalau misalnya waktu gue nggak ikut training, mungkin waktu dia bilang gue udah punya polis, udah selesai. Tapi karena gue udah pernah ikut training, begitu dia bilang, Ping gue udah banyak polis. Gue tanya, kok lu tahu nggak polis lu manfaatnya apa aja? Nggak tahu. Nanti deh gue bawain polisnya. Ya udah gue nggak mau maksa, ya kan? Jadi nanti next datang gue baru ini bilang, kok lu jangan lupa ya bawa polis lu, ntar gue liatin manfaatnya apa aja. Nah biasa gue selalu selipin cerita tentang rekening SIP, tapi gue nggak pakai coret-coretan. Gue selalu pakai perumpamaan dengan barang-barang yang ada di depan gua. Contoh ada asbak lah, atau ada rokok lah, ada apa gitu ya kan. Gua selalu contohin gitu, rekening tabungan, rekening investasi, sama rekening plan gitu. Jadi gua dari awal tuh pokoknya kalau dia bilang gua banyak polis, ya udah kita review aja kok gitu. Nah itulah tujuannya kalau kita training. Jadi ada jawaban. Oke. Nah kalau itu tenang orang Ping. Kenapa? Nah, tenang. Jangan jelasin semua, biar orang pada penasaran, ya. Jadi waktu lu dateng, lu liatin kalau orang sering ketemu, lu langsung ceritakan dengan perumpamaan, pakai SIP punya konsep, tetapi lu tidak memakai coretan tangan, tetapi lu mengambil inti dari SIP, lu ceritakan, gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau asbak, lu bilang nih Pak, nih saya asumsi asbak adalah S, Bapak taruh uang di sini, I adalah di sini investasi, Bapak adalah plan kalau sakit bagaimana. Lu kayak begitu ceritanya, dugaan gua ya, Ping, bener? Iya betul, emang betul gitu. Oke. Jadi biar dia juga gampang ingetnya, karena kan begitu gua ngambil barang dia langsung otomatis menarik perhatiannya ke tangan gua. Nah, teman-teman dapat ide selling, gue juga baru kepikiran. Nah, teman-teman biar sebagai informasi, pertama kali datang si Tan Ping Ping ini Staklab agent. Habis itu selalu minimum Staklab dan pernah PCC, ya luar biasa. G1 ini ya, gila, serem rek. Nah, ketika lu sudah menemukan, ketika lu SIP, nah lu ceritakan. Ketika dia bilang dia mau bikin proposal, lu apakah langsung buat langsung atau lu nanti next time lu janjian lagi lu ketemunya di Ping? Waktu 2016 kan kita nggak ada Prufos ya, setahu gue masih belum pakai Prufos. Ya, jadi gue bikin proposal, nanti next juga datang lagi gitu. Jadi kalau sekarang gue datang lagi, gue udah bawa proposal nih. Kalau sekarang apakah sekarang langsung aja biar cepet. Aduh langsung. Jadi lu langsung ketika orang tersebut dia mau, kira-kira tertarik, lu langsung buatin sesuai apa yang dia minta. Iya benar. Apa enggak kalau sekarang, kalau misalnya karena gue udah punya data dia misalnya ya, gue langsung iseng bikin dulu, gue dari rumah gue udah siapin gitu. Gue udah siapin. Nanti gue cuma tinggal ngomong, ini mah sebenarnya murah loh. Lu dengan 1 M, lu cuma bayar sekian gitu. Jadi gue udah gue siapin gitu. Kalau gue tahu data dia, kalau gue nggak tahu data dia di depan dia, ya gue langsung bikin. Karena jadi lu minta tanggal lahirnya, lu bikin langsung ya? Iya, karena kan kita udah terbiasa bikin ya. Kalau udah terbiasa bikin kan pasti cepat dong. Oke, jadi harus terbiasa dulu kuncinya teman-teman sebelum Anda ketemu customer. Biasakan Anda mencoba sendiri terus, latihan terus Prufos-nya, cara membuat proposal dengan cepat. Prufos kalau Anda buat proposal itu hitungan saya cuma 2 menit cukup selesai. Kalau Anda cepat, sering latihan. Iya benar. Ya. Apalagi kalau yang tradisional ya. Kan lu nggak usah ngitung-ngitung. Lu tinggal masukin
langsung klik, langsung jadi kan? Ya. Kalau yang tradisional malah kita ada tabelnya ya, Ping ya. Iya, malah lebih cepat. Oke. Teman-teman silakan sudah mulai nanya ya, gua mulai baca pertama. Jadi ketika orang tersebut dia bilang lu buat, apakah dia langsung membeli atau bagaimana lu follow up-nya, Ping? Nanti dulu lah, Ping. Oke, gue pikir lu bagaimana cara jawabnya? Kalau dulu gue selalu bilang kalau misalnya dia dulu ya, kita cerita dulu sama sekarang ya. Kalau dulu waktu gue masih baru, waktu dia bilang nantilah gue pikirin dulu ya, Ping. Ya udah, gue juga orangnya nggak bisa maksa sih. Jadi gue selalu bilang, oh ya udah nggak apa-apa, pikir-pikir dulu aja gitu. Sebenarnya itu resiko banget buat dia, suruh mikir-mikir ya kan. Nah, tapi kalau sekarang, biasa gue tanya dulu keberatan lu di mana kok, atau Ci, ya kan. Kalau dia bilang, nantilah saya atur dana dulu, ya kan. Nah, kalau dia udah ngomong atur dana, kalau misalnya Cici keberatan dengan premi segini, Cici mau nggak saya aturin? Kita turunin dulu manfaatnya, tapi nanti kita cari nanti Cici harus upgrade sesuai dengan plan yang ini gitu. Jadi gue selalu kalau sekarang dia mau tunda, gue selalu bagi 2 gitu. Kalau nggak dibagi 2, jadi intinya lu ambil dulu, suruh dia berpikir kalau setengahnya oke nggak, Mang? Setengah dulu lu ambil dulu, at least ada perlindungan. Nextnya lu sesuaikan, ada budget lu naikin sesuai yang lu mau. Iya benar. Oke, keren ya. Apalagi kalau misalnya ya Son, misalnya kalau misalkan gue udah tahu nih kebutuhan dia nih, misalnya ngomong-ngomong kita udah ngomongin soal kayak waktu itu gue pernah prospek satu klien gue. Jadi ceritanya waktu itu gue cuma bukan basa-basi lah ya, gue waktu itu cuma nawarin dia PPH, terus ngobrol, karena kan gue sering kumpulin video-video yang dari misalnya dari Hotman yang habis ngebantuin orang-orang tuh yang soal asuransi. Nah waktu itu ada videonya si Hotman, dia ceritanya ini si bapaknya ini meninggal, cara klaim asuransinya gimana gitu loh. Terus kalau misalnya bapaknya punya hutang, bagaimana gitu. Nah, jadi waktu itu gue pas ketemu sama si nasabah gue ini, gue sekalian cerita, gue bilang, kok lu tahu nggak sih asuransi itu sebenarnya bisa cover utang loh gitu. Nah, utang itu sebenarnya kalau misalnya misalkan kitanya yang punya utang nih, gue kan nggak tahu ya namanya apa gitu, debitur atau kreditur gitu ya kan. Kita nih kalau punya utang nih kok ya kan, kalau misalnya amit-amit kita meninggal, aset yang udah kita jaminin ke bank itu kan semua disita bank, ya kan? Nanti dihitung-hitung nih sama bank nih, ya kan? Kalau ada lebih dibalikin, kalau nggak ada lebih kalau nggak ada lebih ya berarti keluarganya yang masih bayar, gue bilang gitu. Nah, ini lu dengerin nih videonya si Hotman nih. Gue kasih tuh video Hotman, gue suruh dia dengar. Nah, udah dengar, dia nanya-nanya tuh, emang gimana caranya cover utang? Gitu, baru gue ceritain tuh yang soal cover utang, ya kan, lu punya utang sama bank berapa, ya kan, lu punya hutang dagang berapa gitu. Jadi waktu itu gue hitungin dari situ. Nah memang waktu itu rencananya dia mau belinya, bentar. Gimana, Intermezzo. Mau lihat dulu nih. Ada intermezzo, tunggu teman-teman. Teman-teman, ini sebagai informasi tambahan, mumpung Pimpin lagi ada intermezzo yang gua nggak tahu ngapain. Dulu Pimpin itu waktu zaman pertama kali jadi agent, dia ada satu nasabah yang waktu saat itu udah tanda tangan dan akhirnya nggak jadi diterima oleh Prudential hampir 240 juta loh. Dan itu gue inget banget, waktu saat itu Pimpin itu ngejar Staklap, tapi akhirnya dia tetap capai Staklap. Padahal ada satu nasabah yang sudah tantangan medicalnya pun gue sudah tahu juga tuh yang ditolak gara-gara paru-paru ya, Pink ya. Iya benar. Paru-paru. Tapi dia hebatnya ini manusia nih, inci satu ini ya, tai lalatnya gede mungkin ya, karena akhirnya dia bisa tetap Staklap ya. Nah, lanjut Pink, lanjut intermezzonya sudah selesai, gue juga sudah selesai. Nah, jadi waktu itu gue cerita yang soal utang kan, jadi dia tertarik karena kan dia memang pebisnis kan. Dia bilang emang kalau misalnya cover utang bagaimana? Akhirnya gue tanya, gue bilang kok emang kira-kira lu punya utang bank berapa? Waktu itu dia nggak mau jujur, dia cuma bilang coba kamu bikinin 2M, kata dia gitu kan. Ya udah, dia suruh gue bikin 2M ya gue bikin 2M dong ya kan. Nah akhirnya setelah gue bikin, dia bilang
ya udah nanti saya pertimbangin ya, saya coba cek dulu ya dana saya cukup nggak, kata dia gitu kan. Nah terakhir habis itu gue follow up lagi, gue bilang kok gimana, singkat cerita ketemu waktu itu ketemuan di mana tuh, Gerobak Betawi ya kalau nggak salah ya. Ketemu terus dia bilang, Ping, sebenarnya gue punya hutang bank itu lebih dari segitu. Gue lagi ada jaminan aset pinjaman baru. Terus, bukan pinjaman baru. Dia tuh udah pinjaman sama bank, cuman proyeknya mandek. Jadi uang dia semua kesita di situ gitu ya kan. Nah, dia tuh kalau nggak salah ada ngutang 15 ya, kalau nggak salah 15 M, dan waktu itu dia memang mau ngambil 15 M. Ya kan gue udah sempat bikinin dia proposal tuh. Gue udah bikinin dia proposal, gue udah ajuin. Nah, kalau nggak salah ingat, gue udah pernah ngajuin. Terus waktu mau bayar tiba-tiba dia ada masalah keuangan. Dan masalah keuangannya dia bilang, gue sorry banget, gue nggak bisa ngelanjutin, gue nggak bisa bayar premi yang itu, jadi itu dibatalin dulu, dipending dulu. Nah waktu itu gue nggak habis akal sih, gue cuma mikir gini, kalau dia bilang dipending dulu, terus gue kalau cuma dipending dulu gue iyakan, berarti gue nggak dapat apa-apa dari dia, cuma dapat polis PPh doang ya kan. Cuma gue bilang gini, kok apa enggak gini aja, Koko ngambilnya bertahap aja gitu. Sekarang Koko bayar dulu yang lu bisa bayar gitu. Kalau misalnya setengah lu bisa nggak, sanggup nggak? Dia bilang nggak sanggup, Ping. Gue bener-bener nggak sanggup karena utangnya banyak banget ya kan ya. Nah akhirnya singkat cerita waktu itu cuma bikin 2 M. Tapi closing ya? Closing. Bukan ada 2 M, ada 1 M, 1 ya. Kalau nggak salah gue lupa, ada 2 polis deh. Kayaknya ada yang 1 M sama yang 2 M. Jadi dia total sebenarnya baru bikin 3 M. Nah ini kemarin gue lagi ngajakin dia ketemuan. Gue mau ceritain lagi tapi dianya nggak bisa mulu, lagi keluar kota. Ya udah nggak apa-apa. Jadi gue simpulkan, lu memakai tambahan teknologi informasi di luar sana yang ada video-video tentang asuransi, lu tambahkan sebagai senjata, lu broadcast kepada calon nasabah, bukan broadcast ya, lu kirim ke dia ya, beda dengan broadcast ya. Lu kirim, lu sebutin nama, lu kirimkan, lu ceritakan, Pak, masalah hutang bahaya lo, misalnya kayak gitu ya, Ping, bener ya? Iya benar. Kalau dia, karena pas waktu gue lagi ketemu dia, tapi ada beberapa yang nasabah gue yang gue kirim, gue bilang, bro, kan ada beberapa nasabah yang gue, maksudnya memang kita deket ya gitu. Gue bilang, bro, lu tau nggak kalau lu ada hutang dagang, ini seperti ini loh gitu. Kenapa Ci? Nggak ada yang mau nambah tadi. Oh. Ada bocor. Iya, jadi gue broadcast, tapi gue kirim, gue bilang, bro atau kok atau Ci, kalau misalnya lo orang ada hutang dagang, hutang bank gitu ya kan, ini kejadiannya seperti ini loh, uang kita bisa di freeze kalau misalnya kita juga kitanya nggak ada atau apa gitu ya kan. Jadi gue kirimin itu sebagai edukasi. Jadi gue selalu ngomongnya gini, just informasi ya. Gitu. Jadi kita juga nggak mau dibilang ngeguruin gitu loh. Jadi lu intinya memakai bantuan teknologi ya, Ping ya. Jadi lu kasih dia sesuatu informasi pas dia lagi momentum, lu bisa closingkan dia. Padahal lu bukan orang bank, lu nggak ngerti juga soal utang piutang, tapi karena lu belajar di sistem bahwa asuransi jiwa bisa mengcover utang, akhirnya lu dapat closingan ya. Iya betul. Oke, bagus. Nah, kita pertanyaan dulu di banyak, Ping. Ini gara-gara 100.000 banyak, gara-gara 200.000 banyak mau nanya, Ping. Iya, lain kali jangan bikin pancingan deh. Aduh. Ya kan? Nah, pertanyaan dari si Hatta Wijaya, ini nggak bakal menang, Ping. Nggak usah kasih dia. Tenang, Ping. Bagaimana meyakinkan calon nasabah untuk closing saat ini juga? Padahal calon nasabah minta waktu berpikir. Bagus, Ping. Tapi gue perlu kok 3 bulan. 3 bulan lagi deh, Ping, baru datang. Apa yang lu jawab, Ping? Biasanya kalau kayak gitu, gue selalu bilang gini, 3 bulan itu banyak hal yang bisa terjadi dalam 3 bulan. Boleh nggak? Kalau lu melihat ini udah bagus, ya kan? Lu tanda tangan aja sekarang. Karena kan begitu lu tanda tangan, nanti kan ada underwriting dulu nih, akan dianalisa sama Pru, ya kan? Nanti kalau udah disetujui, kalau lu mau lanjut, lu tinggal bayar. Kalau lu nggak mau lanjut, ya udah abaikan, ya kan? Atau kalau misalnya dia bilang, nggak apa-apa lah, Ping, gue tunggu 3 bulan aja.
Bagaimana Ping jawabnya? Nanti 3 bulan lagi baru lu datang gitu, atau nanti 3 bulan lagi baru kita lanjutin gitu ya kan? Ya. Gue pasti nanya dia, kalau misalnya setengah dulu lu oke nggak? Kalau setengah jadi dulu, lu selalu bilang setengah dulu ya, selalu gitu. ya. Iya. Kalau lu oke dengan setengah dulu, kita protek dulu setengahnya. Ya kan? Kalau misalnya amit-amit nih, ya kan? 3 bulan ke depan, ya kan? Kalau gue kadang kalau nasabahnya kenal deket teman gitu ya kan, gue suka bilang nanti amit-amit nih 3 bulan ke depan nih kalau lu cacingan pun nggak di cover, minimal yang setengah ini aman gitu loh. Jadi kita harus lihat nasabah itu karakternya kayak gimana, bisa bercanda atau enggak. Jadi gue suka kayak apa sih bahasa apa ngelawak gitu ya, nyeleneh gitu lah ya. Jadi intinya bikinlah nyaman nasabah ya. Iya. Jadi kalau misalnya 3 bulan ke depan tiba-tiba lu cacingan nih, cacingan lu nggak di cover, lu udah aman nih yang polis yang ini nih gitu. Kalau misalnya dia gold B, lu jadikan bronze B dulu, intinya gitu dulu. Iya, gue turunin dulu. Kalau intinya kayak temen gue nih hari Jumat ya moga-moga ini ya nggak berubah lagi tanda tangan. Tuh gara-gara sepedaan gue dapet duit lagi. Bagus Ping. Sepeda yang rajin ya Ping. Sepeda yang rajin Ping. Masih beli Carvelo aja nih. Iya, nah dari situ kan dia kan bilang kan, tapi kayaknya aku nggak perlu yang sampai bisa ke luar negeri. Maksudnya nggak usah sampai yang ke luar negeri deh, dia bilang gitu. Yang Indonesia aja kata dia gitu kan. Nah terus gue bilang, ya nggak apa-apa lu kalau mau ngambil Indonesia aja. Nanti kalau misalnya memang lu udah niat mau upgrade, baru lu upgrade. Jadi nggak apa-apa. Ya karena memang dia dokter, ya kan dia nggak berminat untuk berobat di luar, karena dia juga kan mungkin ini ya apresiasi teman-temannya juga kan dokter Indo kan. Jadi dia bilang kayaknya gue nggak mau keluar, dia bilang gitu. Tapi gue udah cerita, gue bilang sebenarnya kita beli manfaat yang bisa dipakai di luar negeri itu bukan karena kita pengen berobat di luar, tapi karena ada beberapa penyakit yang mungkin nggak bisa diobatin di Indonesia, mau nggak mau kita keluar gitu. Dia bilang nggak usah deh, nggak apa-apa, gue ambil yang Indonesia aja. Oh ya udah, tapi kalau lo mau upgrade masih bisa, gue bilang. Cakep ya teman-teman, apapun yang diomongin sama Tan Ping itu adalah sebenarnya selling point terus. Dia ngejelasin kenapa sih harus ambil Gold B, karena mungkin Gold B itu mungkin lu percaya sama Indonesia, tetapi ada beberapa penyakit yang mungkin tidak bisa dihandle di Indonesia, jadi lu terpaksa harus ke Singapura, begitu ya Ping? Iya, karena gue keinget kasusnya si Joni. Oke, Joni Leo ya. Gitu. Jadi gini teman-teman, kadang kita waktu selling gitu ya, maksudnya waktu kita jelasin ke nasabah kita ya, bukan berarti kita cuma jelasin materi maksudnya proposal atau apa yang mau kita bahas gitu loh. Tapi kita boleh pakai contoh kasus orang lain gitu loh. Boleh pakai kita juga boleh ceritanya tuh pakai storytelling ya kan. Itu menurut gue lebih kena gitu loh. Storytelling ya Ping. Jadi menceritakan keadaan orang lain terhadap dia. Iya, seakan-akan dia yang terkena ya. Oke. Iya, betul. Lanjut ke pertanyaan si Dina. Bagaimana ketika lu pernah pasti melakukan klaim, kita fair-fairan aja, pasti ada melakukan klaim complicated dong, Ping. Klaim complicated atau pertanggungan ditolak. Pertanggungan pernah ditolak nggak, Ping? Klaim pernah ditolak, jujur, Ping? Jawab aja, Ping. 6 tahun, 5 tahun, Ping. Adakah klaim? Berapa? Ada. Satu dari berapa, Ping? Satu dari berapa, Ping? Klaim yang ditolak ya? Lu kan mungkin lu pasti udah puluhan kali dong. Iya. Nah, klaimnya ditolak karena apa? Biar lu tahu, biar teman-teman yang baru mungkin tahu alasannya ditolak apa, biar tahu teman-teman. Kalau yang ini, yang baru-baru ini ditolak karena dia kan sebenarnya keloid, tapi keloidnya dia ini menimbulkan gejala sakit yang berlebihan. Ya kan, sampai dia tuh demam, sampai dia tuh pokoknya mengakibatkan dia sakit deh gitu ya kan. Sebenarnya infeksi ya gitu. Keloid itu kan termasuk salah satu estetika kan. Nah, karena dia sakit, tadinya gua pikir kita pasti bisa klaim gitu loh, karena dia memang ada obat. Nah, tapi temen gua ini melakukan operasi, kan dokter saranin dia operasi.
Nah, tapi dia waktu operasinya di klinik kecantikannya Tompi. Gue Ya fight ampun Tuhan. 3 kali ditolak. Akhirnya bener loh, kalau mau canvassing boleh juga loh di rumah sakit Tompi itu loh. Gila yang datang soal mobil gue paling jelek, sumpah. Yang memang kayak sih. Yang gue lihat tuh gila BMW, Velfire, terus nggak tahu apa ada Range Rover. Gue bilang gila nih kayak showroom mobil. Jadi teman-teman biar tahu salah satu alasan penolakan adalah klaim berurusan dengan kecantikan tidak akan bisa diklaim ya, termasuk gigi. Hati-hati dengan termasuk gigi. Gua ada kasus nasab teman gua sendiri, dia bukan ambil nama gua, beli asuransi Prudensia sama orang lain, klaim giginya bolong, lalu bernanah, infeksi, 14 hari di rumah sakit, habis 130 juta, Prudensia nggak cover. Itu teman-teman harus make sure, sorry ya, ini Linawati harus di-mute. Linawati tolong, nah oke. Nah, ini teman-teman biar tahu. Jadi ada beberapa penyakit yang dikecualikan, ada salah satu klaimnya Ping adalah kecantikan. Oke ya. Ping, tapi lu pasti dong ada pengalaman klaim yang lu ingat, Ping. Klaim yang luar biasa, yang klaim yang menurut lu ini Prudensia luar biasa. Apa menurut lu klaim lu yang paling keren, Ping? Menurut gua waktu itu ceritanya klaim temen gua sendiri ya, dia kena kanker. Jadi waktu itu gua udah suruh dia upgrade polis, dia sebenarnya bukan dia juga sih yang tarsok, guanya yang tarsok, ya kan? Karena tadinya gue pikir gue yang mau ke tempat dia, ya kan? Gue mau sekalian prospek di tempat di daerah dia, gitu kan? Tapi guanya tarsok gitu loh. Akhirnya sampai ada satu hari dia nanya gue, lu jadi datang nggak? Ya kan? Ini jadi diurusin nggak nih polis gue gitu. Nah, gue bilang, oh ya, agentnya sombong juga ya, Iya, habis gue pikir nggak balik modal, ntar gue ke sana gitu. Ya kan? Nah, singkat cerita, akhirnya dia bilang, lu mau urusin nggak nih, katanya, lu jadi suruh gue buka nggak, kata dia. Gue bilang, oh iya, ya udah, kayaknya gue kirimin aja dulu ya semua SPAJ, dulu kan masih pakai manual ya, SPAJ kan. Ya udah gue kirimin dulu ya SPAJ-nya ya. Nanti lo tanda tangan lo kirim balik ke gue. Nanti gue kalau udah sempet gue baru ke tempat lo gitu. Gue anterin polis deh. Itu ngomongnya gitu. Nah singkat cerita itu polis masih dalam tahap proses underwriting, udah selesai medical, udah kan dia kena ini kan overweight kan. Jadi dia diminta medical, habis medical selesai, ya kan cuma tinggal tunggu issued. Dia ada kenaikan premi karena dia overweight, kena rate up. Nah, habis polisnya, jadi selisih 1 hari ini polisnya issued, besok dia kabarin gua kalau dia kena kanker stadium 4. Jadi baru polis ini upgrade ya, Ping, upgrade bukan polis baru ya? Upgrade. Jadi waktu dia habis upgrade, polisnya hari ini issued, besok dia kena kanker stadium 4. Nah, pas hari ini sebelum issued ini, istrinya tuh masih sempat telepon gue loh. Telepon gue, istrinya nangis-nangis gitu ya kan. Dia bilang, tolonglah polisnya bisa issued nggak gitu ya kan. Soalnya suami gue habis biopsi nih, gini gitu ya kan. Nah, ceritanya udah selesai gue tutup telepon dia, nggak lama gue lihat polisnya issued di SFA. Ya kan, polisnya issued. Nah, akhirnya gue kasih tahu dia, polis lu udah issued tapi lu belum bisa pakai. Karena ada masa tunggu 30 hari kan. Nah, itu menurut gue klaim yang paling, menurut gue ya klaim ini paling berkesan buat gue. Karena kenapa? Bukan karena klaimnya, tapi gue cuma mikir gini, waktu itu kalau gue telat bantuin dia, gue nggak tahu nih orang nasibnya bagaimana. Karena perusahaannya nggak cover. Perusahaannya habis tuh berapa nganjurin dia pakai bayarin dia? Prudensia cover berapa total? Karena dia, gue lupa ya berapa ya. Tapi kira-kira kayaknya hampir gopek deh. Hampir 500.000? Iya, hampir 500 juta. 500.000, Ping? Juta. Dan ada satu polis dia sekarang dibayarin terus sama Pruden. Jadi 500 juta karena lu hampir saja telat.
Tapi lu karena nggak telat, lu membantu dia 500 juta. Iya benar. Dan sekarang dia ada satu polisnya yang dibayarin terus sama Pru. Karena dia ada waiver. Pantesan muka Tan Ping Ping semakin kinclong, didoain sama nasabah dia. Tapi dia biasa aja sih, cuma nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Teman-teman, ya, tugas kita. Luar biasa ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana udah dibaca ya, Dina udah banyak. Nah, pertanyaan si Octavianus nih, keren nih Kopendi nih. Lu dari 2016 tiap tahun capai prestasi dan itu tidak banyak agent yang bisa melakukannya. Apakah yang tips langkah awal mesti diapain sih kalau lu orang kasih saran kepada orang-orang yang masih baru di industri ini? Bagaimana orang bisa seperti lu, Ping? Dan biar nggak cari, misalnya nggak kepikiran lu melakukan bisnis lain atau bahkan even balik ke karyawan lagi. Ini mungkin pertanyaan related terhadap pertanyaan Andrew. Nah, Andrew nanya apakah ada keraguan di asuransi? In case kalau nggak sukses di Pru bagaimana? Nah, pertanyaan Octavianus sama Andrew tuh mirip tuh, Bing. Bagaimana, Bing? Jadi mungkin lu kasih tips dulu orang-orang baru. Bagaimana orang baru melakukan bisnis ini, Bing, menurut lu? Sering-sering suruh leader lu ngomong gini. Jadi agent harus prestasi, minimal saklek. Pasti bosan loh. Otak lu lama-lama ya. Cuman yang dipikirin tuh jadi agent kudu prestasi, jadi agent mesti ada production club. Sering-sering suruh leader lu ngomong gitu. Gue capek dengerin dia ngomong gitu ya kan. Mau nggak mau ya udah. Jadi maksudnya tiap tahun ya promosi gitu ya kan. Jadi intinya lu harus prestasi. Karena sebenarnya gue suka jalan-jalan. Ya kan, sebenarnya gue suka jalan-jalan, terus udah gitu, kalau lu inget ya Sonia, waktu lu kasih gue challenge yang Bali, lu kan pernah bilang kejar Bali, Ping, Aum Bali Lombok, ya kan. Nah, case yang tadi lu cerita itu sebenarnya bukan case mau Star Club, itu case mau Aum Bali Lombok. Oh, ya kan? Gue ingat gue kurang banyak ya? tuh. Itu kalau nggak salah total premi yang hilang ya, itu kurang lebih sekitar 40 juta premi. Sebulan ya? Iya, karena juta yang per bulan. Satu, ya lu ingat kan yang satu yang nasabah gue yang di Cideng, yang waktu itu gue ajak lo, terus itu kan 25 juta. Nasabah gue yang di Sunter itu kan 10 juta. Kan gue ada yang receh. Ada yang receh yang udah tanda tangan, nggak mau bayar, ada yang udah medical, ditolak sama Pru gitu ya kan. Nah, itu gue mau kejar Bali. Nah, waktu itu lu kan bilang kejar Bali Lombok, Ping. Ya kan? Gue jawabnya gini. Gue tuh inget banget. Son, kalau cuma Bali Lombok, gak usah dari Pru, gue juga bisa pergi. Ya kan? Sombong. Nah, tapi, Ping, kalau perginya prestasi, itu satu kebanggaan. Ya udahlah, gue kejar aja. Ya kan? Daripada gue diocehin gitu kan. Pikir gue gitu, ya kan? Nah, terus bagaimana lo agak semangat, Ping? Biar semangat tiap tahun bagaimana, kata Octavianus? Bagaimana lo bisa semangat tiap tahun? Iya, karena gue nggak mau gini, gue mau jalan-jalan gratis. Dan misalnya gue tahun ini dapat, kalau tahun depan nggak dapat, berarti kan gue kayak maksudnya kalau gue ya, gue kayak malu gitu loh. Ya, gue tahun ini kenapa nggak dapat gitu loh. Tapi amit-amit sih jangan sampai gitu. Alah, Tan Ping Ping nggak mungkin nggak dapet, itu udah langganan kok. Itu udah trademarknya harus dapat terus dia. Iya, nah. Bagaimana ada? Lanjut, Ping. Iya, makanya pertanyaan si Andrew, pertanyaan Andrew sekalian nih. Adakah keraguan lu selama ini 6 tahun, Ping, di sini? Ragu ya, karena gue belajar dari pengalaman gue yang sebelumnya sih. Sebelumnya gue udah ngeliat satu agent, mungkin lu kenal ya Sonia, yang dulu sering canvassing. Ya kan? Oke. Kok jadi double suara gue? Yang dulu sering Son, kok suara gue jadi double kan? Mana gue tahu. Tes bagus kok, tapi suara didengar di kita bagus kok, Ping. Tes bagus kok suaranya di sini. Double ya Son ya. Padahal gue nggak pakai 2 device. Nah, nggak apa-apa katanya. Mungkin soalnya lu disconnect dulu, habis itu connectin lagi, Ping. Coba tes. Ya, tes. Disconnect. Udah. Oke. Kenapa masih? Lanjut. Besok cek kuping ajar dia. Nggak sopan ya, Tak. Oke.
Iya loh, lanjut. Son. Bagaimana, Loh, Ping? Son. Bagaimana? Adakah keraguan Nah, selama ini? Ya. nih, jadi waktu gue belajar dari kesalahan gue yang masa lalu. Jadi yang waktu dulu, zaman dulu kan kita ada satu teman yang suka canvassing juga. Namanya depannya Ya. Son. Kayaknya lo masih remove deh yang spotlight. Ini soalnya suaranya Coba gue double. demo spotlight dulu ya. Bisa teman-teman? Tes. Oke, udah Son. Nah, bagus, Ping. Suara lu bagus di tempat kita, bagus udah, tuh, Son. Ping. Oh, sekarang kenapa gue Double jadi... loh, Son. Dua device nggak lu? Satu device yang coba lu log out, keluar pakai device satu lagi aja. Ada? Teman-teman seperti biasa, kalau Zoom pasti ada-ada aja aneh-aneh kita. Nah, terus... Ada, Ping? Nah, gue mikir gini, kalau seandainya sejelek-jeleknya, jadi waktu itu gue mengacu pada si orang ini, si B ini, ya kan? Jadi gue cuma mikir gini, kalau sejelek-jeleknya gue di-prove, ya kan? Ya minimal gue sama kayak dia lah. Jadi gue membandingkan diri, bukan membandingkan, gue mengambil contoh orang yang salah. Jadi dia kan tidak berkembang. Dia juga tidak berprestasi. Jadi gue tuh cuma mikir gini, sejelek-jeleknya gue di-pro ya minimal kayak dia juga masih oke tuh, masih bisa aja jalan-jalan. Maksudnya masih bisa aja dapat income dari pro gitu. Jadi saran gue jangan mengambil patokan orang yang gagal. Orang yang gagal. Nah, keraguannya karena bagaimana cara lu hilangin? Kita, gitu loh. Nah, bagaimana cara lu menghilangkan keraguannya? Belum kejawab, Ping. Ngilangin keraguan, maksudnya keraguan kenapa? Kalau misalnya in case ini ya di pro bisa berhasil nggak? Lu yakin nggak? Apakah ada keraguan selama ini lu jalan di Indonesia? Bener nggak lu 100% bisa berhasil? Apakah selama ini lu jalannya jangan-jangan lu bisa berhasil nggak sih, Ping? Maksud jawabannya bagaimana, Ping? Versi waktu lu. awal-awal ya, Son. Waktu awal-awal ya. Gue juga ada antara pikiran gini loh. Kira-kira gue bisa seperti orang-orang lain nggak ya? Gitu loh. Jujur, gue bukan orang sempurna dari awal. Cuman gue mikir gini, gue bisa seperti orang-orang yang sukses di pro nggak ya? Contoh, kayaknya kan banyak ya teman-teman kita yang udah lama-lama gitu ya kan, udah sukses gitu. Gue juga mikir, gue bisa nggak ya seperti dia, terus berhasil gitu loh. Nah, cuman waktu itu karena gue sering ikut training, karena keseringan dicuci otak gue, akhirnya gue cuma mikir gini, Harrison aja butuh 13 tahun loh untuk berhasil, ya kan? Terus ada lagi waktu itu gue lihat pas waktu itu kalau nggak salah si Rudi Sutarja ya, yang speaker kan, gue bilang dia aja butuh berapa tahun untuk bisa seperti ini. Masa iya sih gue baru 1 tahun 2 tahun terus gue mundur? Oke. Gitu. Jadi lu meng-compare diri lu ya? Iya. Mencari pembanding. Nah terus udah gitu ya. Karena kan gue sering ikut training kan, gue sering ikut motivation gitu kan. Jadi gue ada speaker yang ngomong gini, kamu mau berharap sukses di Prudent dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan. Kamu kuliah aja, kamu sekolah aja, SD butuh 6 tahun, SMP butuh 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Jadi kamu kalau mau sampai dapat gelar sarjana, kamu butuh berapa tahun tuh? Terus udah gitu di pro kamu cuma setahun, kamu bilang kamu nggak bisa. Hello, kemana aja lo? Gitu. Jadi waktu itu gue cuma mikirnya begitu doang gitu loh. Jadi gue pikir nggak mungkin lah kalau gue jalaninnya serius, kalau gue jalaninnya benar, kalau gue mau belajar terus, gue mau kerja. Intinya antara belajar sama praktek itu harus benar-benar 2 hal yang sejalan ya. Masa iya sih gue kagak bisa gitu. Nah, lanjut pertanyaan Dina. Nah, Dina nih pertanyaan banyak nih ya. Bagaimana kalau orang bilang, nah, gue nggak suka asuransi lah karena agama gue nggak melarangnya. Nah, lalu itu pertanyaan pertama, lu jawab dulu, Ping. Karena ada beberapa pertanyaan dalam satu pertanyaan ya. Iya, jangan banyak-banyak. Ntar gue lupa. Kalau misalnya dia ngomong agama ya. Ya, bagaimana cara lu handlingnya? Iya, kalau dia ngomong agama gue melarang, Ping. Lu ngomongnya bagaimana? Bilang gini, kalau ngomong soal agama,
Itu di luar dari kendala gua. Tapi di semua agama selalu mengajarkan namanya cara memandang itu dengan kebijaksanaan. Ya kan? Kalau hari ini gua nawarin lu asuransi, ya kan? Kalau lu bilang asuransi ini contoh misalnya haram lah, ya kan? Atau tidak sesuai dengan agama lah gitu ya kan? Kalau apalagi kalau dia, maaf ya, kalau ada yang muslim ya, kalau misalnya dia muslim, dia bilang asuransi tidak sesuai dengan syariat Islam, gue selalu bilang kita prudensial ada syariah, syariah sudah diakui oleh MUI. Kalau sama MUI aja udah diakui, tapi lu tidak mengakui, ya itu di luar dari maksudnya gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita meluncurkan satu produk, pasti kita mencari produk ini sudah ada perlindungannya. Iya kan? Kalau kayak kita, kalau syariah diakui sama MUI kan berarti kita sudah dilindungi sama MUI kan? Gitu. Jadi kalau dia kebanyakan sih yang ketemu seperti itu. Jadi gue selalu bilang, kalau misalnya MUI aja sudah istilahnya sudah menyetujui, artinya produk ini menurut gue adalah halal gitu. Ping, gue punya banyak asuransi. Nanti dulu lah Prudensial, gue banyak kok asuransi. Lu jawab apa? Pertanyaan Dina. Review aja polisnya. Lu tahu nggak manfaatnya Review. apa? Gue ada satu cerita nasabah gue. Waktu pertama kali gue nawarin dia ya, dia selalu ngomong gini, gue udah punya polis. Gue di cover sama perusahaan gue sendiri. Karena dia kan kerja, dia pemilik toko juga ya kan, tapi karyawannya juga diasuransikan termasuk semua owner. Gue udah punya, asuransi gue udah banyak. Ya kan, gue bilang, oh ya nggak apa-apa kok. Justru karena Koko udah banyak asuransi, saya ngomongnya lebih enak. Karena berarti Koko udah paham insurance. Tapi Koko tahu nggak, polis Koko manfaatnya apa aja? Ini pengalaman ya kok ya. Setelah saya jalanin insurance, pengalaman, banyak banget orang-orang yang mereka cuma taunya banyak polis, tapi dia nggak tahu manfaatnya. Di polis. Nggak tahu isi polisnya apa. Boleh nggak? Lu kalau nggak keberatan, polis lu semua lu bawain kasih gue bikinin satu rangkuman, gue bikinin Excel buat lu, supaya lu gampang ngeliatnya. Nah, dari situ ketahuan bener nggak dia punya banyak polis. Nah, ternyata nasabah gue ini, dia bluffing. Dia cuma punya satu Pru sama BNI. BNI-nya juga dari company kan, dari corporate kan. Nah, yang Pru, waktu dia kasih gue lihat, itu uang pertanggungannya cuman apa ya, UP jiwanya tuh cuma 100 juta, sakit kritisnya tuh cuma 20 juta. Gue bilang, kok menurut lu polis begini layak nggak buat orang seperti lu? 20 juta ya kok, kena usus buntu aja udah 75 juta. Gimana ceritanya sakit kritis cuma 20 juta? Nah baru dia cerita, dia bilang, oh iya Ping, saya beli polis dulu sama sepupu saya. Ke gue mah nggak ngerti, jadi dia suruh gue beli apa ya gue beli apa. Banyak kok orang yang seperti itu. Nah singkat cerita, gue benerin polis dia. Waktu dia baru buka satu polis ya sama gue ya, itu gue closing kalau nggak salah 5,5 sebulan. Jadi dari orang yang pertama kali gue review ya, gue rangkum ya jawaban lu Ping ya, koreksi kalau salah ya. Jadi ketika lu datang dia langsung nolak, Ping gue udah banyak polis. Itu kata awalnya lu bilang kok boleh nggak gue review. Nah, apakah dia langsung kasih polisnya, Ping? Pertanyaan gua. Enggak. Atau langsung? Enggak, dia nggak langsung kasih. Karena kan dia nggak bawa. Ya kan, dia nggak bawa. Tapi gitu. Next pertemuan dia bawa? Iya, next pertemuan dia bawa. Oke. Itu zaman dulu sebelum kita punya shadow hand ya. Sekarang mah nggak usah ya. Minta nomor polis langsung tahu semua. Iya, benar. Oke ya? Oke. Secepat kilat. Nah, jadi posisinya lu minta review, habis review ternyata dan pengalaman lu banyak orang yang bilang bahwa banyak polis asuransi ternyata bluffing, bener? Dan dia lebih banyak nggak ngertinya. Betul. Akhirnya setelah dia review, lanjut, Wing. Iya, jadi sebenarnya kita tuh tujuannya mau review polis dia itu karena kita juga pengen lihat bener nggak sih manfaat apa lagi nih yang bisa gua kasih ke dia. Gitu loh. Jadi buat dia juga sebenarnya happy loh. Kalau dia deket ya sama kita ya, buat dia juga happy loh. Ada orang yang mau ngerapiin polis gua loh. Oke, jadi lu bikin dia nyaman, akhirnya dia nyerahkan diri, lu ceritakan dia closing 5,5 juta, yang awalnya dia bilang banyak polis ya, Ping? Ya. Iya, benar. Dan lu tahu ilmu semua itu dari training sistem, ya? Iya, benar. Oke.
Hebat, Dulu Bing, mah ya. kagak ngerti lah. Apalagi kok suaranya hilang? Nah, kalau Lanjut, Son. Ping, kalau misalnya Ping, kalau orang bilang sama kantor Ping, bagaimana? Apa? Bagaimana cara jawabnya? Kalau Kalau udah dulu di bilang cover gue punya kantor. banyak polis dari kantor, ya ya. Oh iya, ini ada nih satu teman gua orang BI, salah satu petinggi Bagaimana? BI juga kan. Dia waktu cuma memang belum closing, tapi gue udah kasih dia gambaran. Gue bilang gini, oke, lu sekarang enak semua di cover sama bank, ya kan? Semua di cover sama perusahaan, ya kan? Gimana ceritanya kalau tiba-tiba kena resiko penyakit kritis? Menurut lu bank masih akan bayar nggak? Bank masih akan bayarin gaji lu nggak? Jadi gue lihat kalau dia ngomong dia semua asuransi kesehatan dibayarin bank sama dibayarin kantor, ya gue masukin proteksi income. Proteksi income ya gue masukin asuransi penyakit kritis. Jadi gue cuma bilang gini, kalau misalnya nih hari ini kayak temen gue nih, gue ada cerita temen gue pakai cerita temen gue waktu mau berangkat kerja tiba-tiba dia apes, dia kecelakaan, ya kan, yang mengakibatkan dia 3 bulan pertama badannya itu nggak sempurna, entah itu lumpuh atau apa. Terus bosnya ngomong, kamu di rumah, kamu istirahat dulu ya di rumah. Ini gaji 3 bulan kamu istirahat dulu. Kalau kamu udah sembuh, kamu balik aja, kita masih terima. Tapi temen gue ini nggak mungkin sembuh sempurna, ya kan? Berarti kan sebenarnya itu cara pemecatan yang halus kan. Nah, jadi waktu itu gue cerita sama temen gue pakai kasus ini gitu loh. Nah, gue bilang kalau kita masih sehat, kita masih produktif, ya kan? Kalau cuma sakit-sakit kecil, perusahaan pasti masih akan bayarin kita karena kita masih produktif. Gimana kalau ceritanya tiba-tiba nih amit-amit nih kita kena penyakit resiko kritis, kanker atau jantung yang energi kita juga udah nggak bisa maksimal kayak sebelumnya. Menurut lu perusahaan masih akan tetap pakai kita atau enggak? Oke. Jadi lu menceritakan kalau di kantor, kalau lu memang udah bagaimana ketika terjadi sesuatu kantor mem-PHK lu mau perlindungan asuransi dari siapa ya? Iya, intinya benar. Di sana ya. Iya, sama satu lagi gini Son, gue ada satu cerita yang ini juga, dia nyaman dengan asuransi perusahaan. Orang ini dia benar-benar nyaman banget sama asuransi perusahaan. Memang dia benar-benar di cover. Dia bisa berobat sampai ke Singapura pakai kamar VIP. Dia ngomong sendiri. Tapi waktu itu gue inget banget ya, orang ini gue ajak ketemuan pas kita pulang dari leader meeting di Malang ya. Kita pernah leader meeting di Malang nggak ya? Pernah ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, jadi pulang dari Malang, hari itu juga sorenya gue ketemuan sama dia di Alam Sutra. Nah, gue tanya dia, Pak, ini kan teman foto gue kan, teman fotografi kan. Gue bilang, Pak, lu kan sebenarnya udah di cover semua sama perusahaan, kenapa ya lu masih mau berminat untuk bikin asuransi? Pertama dia godain gue, dia ping-ping bisa ke Oslo. Dia ngomong gitu kan. Nah, terus udah gitu, dia bilang, iya, karena gini Ping, kan saya nggak selamanya kerja di perusahaan itu. Kalau seandainya saya waktu udah nggak kerja di perusahaan itu, ternyata saya sakit, siapa yang mau bayarin biaya pengobatan saya? Sebenarnya dia juga ada kekhawatiran, Son. Ya kan? Kalau dia belinya nanti setelah dia pensiun, apakah dia masih bisa beli? Oke. Itu kekhawatiran dia. Nah, gue bilang, oh begitu. Jadi lu khawatirnya ketika lu udah masuk masa pensiun, lu udah nggak kerja lagi, lu udah nggak bisa beli asuransi lagi. Ya kayak gitulah kata dia gitu. Berarti itu kekhawatiran dia. Tapi asuransi itu unik. Ketika lu punya uang, lu belum tentu juga bisa beli karena kesehatan. Nah, dan dia ditolak. Premi dia 6.500.000 loh sebulan. Satu orang dia loh. Dia mau masuk berdua kan tadinya sama istrinya kan. Nah, ditolak sama Prudent. Iya ditolak karena dia pernah agennya nggak pinter, semua hasil medicalnya padahal waktu itu bukan dalam mau ngajuin polis. Jadi nasabah ini medical check up, habis medical check up dia ngomong sama agennya, gue habis medical check up, oh ya hasilnya kasih saya aja Pak, dimasukin semua sama agennya ke Pru, ya kan? Jadi dia medical check up pribadi kan. Nah di belakang
di otaknya itu di belakangnya ada bintik-bintik. Memang kata dokter kalau usia 50-an 40 tahun. Itu ada. Itu selalu ada, tapi sama flu itu dianggap udah potensi. Iya, itu potensi stroke. Iya, stroke ya. Jadi dia nggak bisa beli lagi. Jadi gue bilang, keren ya? Gue bilang kalau gitu, kan gue pernah dengar dari direktur yang satunya lagi kan, gue bilang, Pak kalau gitu Bapak nanti kalau misalnya mau masuk masa pensiun, coba aja Bapak ngomong sama perusahaan, asuransi kesehatannya jangan diberhentiin, Bapak bayar aja sendiri. Dia bilang, oh iya kayaknya sih boleh, dia bilang gitu. Untuk level-level tertentu dikasih ping, dia bilang gitu. Oh ya udah Bapak gitu aja. Ya udah gitu. Jadi kadang gue mikirnya luar biasa ya. Jadi gue kadang mikirnya gini, kalau lu di cover perusahaan, orang yang tinggi aja di satu perusahaan dengan jabatan direktur, dan waktu itu dia bisa pakai fasilitas VIP di Singapura aja, Singapurnya di MONI lo, ya kan? Itu aja dia masih kepikiran beli asuransi. Bagaimana lu yang cuman sorry itu sih ya, maksudnya cuman staff gitu loh, lu nggak kepikir sejauh itu gitu loh. Hebat ya, pertanyaan banyak banget sampai ke bawah belum kebaca, Ping. Efek 200.000 ya, ternyata ya orang rajin ya. Luar biasa ya. Jangan kebelet pipis, Ping. Ping, pertanyaannya, apakah lu mungkin pindah dari Prudent, Ping? Kalau nggak mau, alasan lu kuat apa? Ini gue bantu jawab. Ping sudah pernah disuruh pindah, tetapi dia nggak mau, teman-teman. Jawaban lu sendiri, Ping, bagaimana? Ya. Jadi jawaban lu bagaimana? Waktu gue kan tadi kan gue udah cerita ya, gue sebenarnya dari 2006 udah jadi agent. Tapi gue kan nggak pernah ngikutin sistem. 2009 gue diajak join sama anak bos gue yang di perusahaan gue yang sebelumnya, ya kan? Nah, karena gue nggak pernah datang ke kantor, gue nggak pernah aktif, ya kan? Di 2012 gue dari UM gue didemosi, kan? Habis didemosi jadi agent. Memang karena gue juga udah nggak kepikiran untuk balik karena gue nyaman banget di perusahaan gue sebelumnya gitu ya kan. Nah terus di 2014 kalau nggak salah 2014 ya kan, waktu itu si biru lagi booming ya kan, katanya lagi booming. Nah temen gue ini selalu nawarin gue dari zamannya gue baru jadi agent pro, dia pun udah selalu ngegrecokin gue gitu ya kan, jadi agent. Nah waktu itu gue ada satu nasabah gue ditolak sama Pru, ya kan? Dia bilang kalau ditolak Pru, lu coba aja masukin ke sini, katanya gitu kan, ke si Planet. Akhirnya gue pikir, oh ya udah boleh juga ya. Nah waktu itu gue masukin lah ke si biru, tapi nasabah gue juga nggak mau gitu ya kan. Nasabah gue mikir-mikir. Nah malam hari itu, ya kan dia kan BOP-in gue kan, dia BOP-in gue tentang marketing plan-nya di biru sana. Terus singkat cerita, gue udah tanda tangan nih, tapi gue suruh si Cimin yang tanda tangan tuh, suruh laki gue tuh, gue suruh dia tanda tangan jadi agent. Sampai rumah dia cuma ngomong satu kata sama gue gini, Ping, enggak dia manggil yang yang. Oh yang, panggilnya yang ya. Nah kalau maksudnya Peang ya. Ya, dia bilang kalau lu pindah ke asuransi lain, ya kan, pesan gue cuma satu, jangan pindah lagi. Karena lu mau dimanapun, ya kan, tergantung diri lu. Jangan malu-maluin diri lu sendiri juga. Mencok sana, mencok sini, akhirnya nggak jadi apa-apa. Gue mikir tuh, iya ya, gue kalau di asuransi lagi, ya sama aja ngapain juga gue pindah. Ya kan, secara waktu itu Pru udah nomor 1, ya kan, yang gue dengar gitu ya kan, gue nggak tahu ya kan, yang gue dengar nomor 1 gitu ya kan, karena kan gue nggak aktif. Akhirnya malam itu juga, itu kan udah jam 12 malam tuh, setengah malam tuh gue pulang dari makan di Hayam Buruk tuh, gue inget banget tuh di makan bakso Akwang ya kan, di situ itu sampai rumah gue jam 1, si Cimin tuh gue mikir tuh pagi-paginya jam 6 pagi gue BB-in temen gue, kan waktu itu masih pakai BB ya, gue BB-in temen gue bilang sorry ya, gue jangan diajuin dulu jadi agent, gue jangan diajuin dulu jadi agent, ya kan, gue jangan diajuin dulu jadi agent, gue nggak mau, kasih gue jadi gue sama lu kita temenan aja, ya kan, gue sama lu kita temenan aja, jangan pernah nawarin gue
jadi agent pro lagi. Jangan pernah nawarin gue jadi agent lagi. Kalau hari ini Ping-Ping di asuransi adalah Ping-Ping di Prudential. Oke. Siapa sih? Si If tiba-tiba datang ke sini. Ya ampun. Gue jadi host langsung. Gue jadi host langsung kaget gue. Udah kayak ada Doraemon di sini, ada pintu ajaib. Sorry ya teman-teman. Nah, lanjut Ping. Pertanyaan berikutnya. Jadi sudah kejawab jadi waktu itu gue langsung putusin. Gue langsung bilang, pokoknya selama gue di asuransi, berarti gue selama Ping-Ping di asuransi pasti Prudential. Karena satu, gue nggak mau kecewain nasabah gue. Waktu nasabah beli polis sama gue, dia beli kepercayaan. Itu aja sih yang gue pegang. Jadi patokannya lu adalah kenapa lu stay, karena lu kasihan nasabah ya? Iya. Oke, lanjut ya, lanjut. Bagaimana kondisi pandemik? Bagaimana cara lu membuat janji ke nasabah? Apakah langsung dari Prudential, Ping? Pertanyaan dari Happy. Banyak lu yang nanya, lu Ping, gila. Gua nggak ngerti apakah bisa kebaca selesai nih. Kalau pandemik ini mah ya. Udah nggak ada janji nggak bisa ngopi-ngopi, jadi langsung to the point aja. Caranya bagaimana? Lu minta janji. Langsung to the point aja. Caranya bagaimana? Lu minta janji. Asuransi kesehatan lu cover COVID. Jadi lu ngomong asuransi kesehatan lu cover COVID atau enggak gitu doang? Ya, kayak gitu. Nah, tapi gue juga nggak tahu ya Sonia, yang selama pandemi ini gue juga bingung loh. Kok gue ada closingan segitu banyaknya ya? Gue sampai bingung sendiri dari mana. Cuman yang gue ingat ya, yang maksudnya yang benar-benar ini berkesan banget sama gue ya. Yang pertama kali kita mau launching PSS, ya kan? Gue iseng nawarin ke nasabah gue yang udah nolak gue dari 2017, ya kan? Dia kan 2017 gue udah nawarin dia PPH, dia nggak mau. Alasannya dia nggak mau bayar polis, ya kan? Dia kata dia udah nggak usah, gue males Ping bayar polis lagi gitu ya kan. Intinya gue udah nggak mau bayar. Nah, pas di 2020 kemarin kan kita ada launching PPH PSS kan. Nah, gue iseng, gue bilang, Ci, Pruden lagi ada launching PSS ini nih asuransi kesehatan, tapi yang setiap tahunnya angus. Nah, mungkin Cici lebih cocok kali karena preminya lebih murah loh, gue bilang gitu. Terus dia bilang, emang murahnya seberapa? Nah, karena waktu itu kita belum bisa bikin proposalnya, gue bilang, sabar ya Ci, lu kasih gue waktu seminggu, nanti udah launching produknya. Kalau udah launching produknya, ini gue bikinin lo. Harrison lu ngedistract aja lo. Fokusnya lari ke Harrison. Gue remove spotlight ya gue remove spotlight gue. Nah, jadi akhirnya waktu itu pas udah bisa bikin proposal PSS, gue bikin ini ke dia, gue bikinin, terus dia bersambut, ya kan, dia bersambut. Nah, dia tanya gue, Ping, ini yang angus ya, yang sistemnya hangus ya. Gue bilang, iya Ci, kan Cici nggak mau bayar premi mahal-mahal. Ya udah ini aja, gue bilang. Terus dia bilang, kalau yang sistem yang nggak hangus gimana, Ping? Saya nggak mau yang hangus. Dia nanya gue begitu, dia mancing. Ya udah sekalian gue follow up. Yang tadinya gue tuh udah nggak ada harapan closing dia gitu ya kan. Maksudnya cuman nothing tulus lah, bikin proposal juga nggak bayar, ya kan. Ya gue bikinin aja gitu. Ternyata dia bersambut. Begitu bersambut, ya udah gue iniin, gue jelasin, gue zoom sama dia ya kan. Ya thanks God-nya dia closing 88 juta per tahun. Jadi lu zoom 8 juta, Ping? Iya, zoom. 88 juta per tahun cuma hanya iseng jadinya. Iya, itu beneran gue dari iseng. Soalnya dia dari dulu gue sampai gue bilang kan dari 2017 tuh, dari yang 2017 gue prospek dia nggak mau kan, nggak mau. Terus dari itu 2018 dia suruh gue review polis dia, ya kan. Nah dia minta cuti premi, ya kan. Udah gue bantuin tuh cuti premi segala macem. Gue tawarin dia PPH, dia nggak mau. Sampai gue kalau main ke tempat dia ya, sampai gue bilang, Ci gue ke tempat lu ya. Dia sampai bilang, lu mau ngapain kesini? Kalau mau ngomongin asuransi nggak usah ya. Gue bilang, enggak, tenang, gue nggak ngomongin asuransi, ya kan. Nah jadi kalau waktu gue bilang, enggak tenang Ci, gue nggak ngomongin asuransi, gue nggak mau juga dipancing dia. Jadi waktu dia mancing gue, Ping, gimana Pruden, gimana asuransi lu, oke nggak? Ci, hari ini saya cuma mau main doang, saya nggak mau ngomong asuransi. Lu gitu amat? Iya beneran, saya nggak mau ngomongin asuransi, capek Ci, gue bilang. Jadi waktu dia ngizinin gue datang, dia nggak mau gue ngomongin asuransi, gue nggak ngomongin. Jadi lu ikutin alurnya nasabah ya? Iya, gue ikutin. Sampai gue ngajak dia makan juga kadang
dia udah ngomong, jangan ngomongin asuransi ya, tenang, gue nggak ngomongin asuransi. Jadi kalau dia mancing gue selalu narik enggak, gue nggak mau ke distract dia gitu. Jadi gitu. intinya tuh tidak terikut alurnya dia. Nah sampai yang di PSS itu, di PSS gue iseng, gue bilang, Cici gue cuma mau info aja, kali aja ini cocok buat lu, karena kan lu nggak mau bayar premi, dan ini preminya murah Ci, tapi kan bayar Ping, nanti Cici lihat aja preminya, ya kan, soalnya ini murah loh, waktu itu gue juga nggak tahu murahnya seberapa gitu loh, karena kan kita belum bisa bikin proposal kan, nah setelah kita bisa bikin proposal, gue kirimin proposal, dia bersambut, dia bilang kalau gue mau yang gak hangus gimana, jadi kan maksudnya PPH dong, gue masukin aja PPH, padahal dia kena ini loh, gue tadinya udah sedikit hopeless juga, karena dia kena pengecualian semua, banyak yang kena pengecualian, laki bini kena pengecualian. Tapi dia mau akhirnya mau, dan bayarnya tahunan. Akhirnya mau tapi kan, Ping? Mau. Iya mau, Son, mau. Lanjut ya. Ini pertanyaan berikutnya, ini nggak habis, Ping, kalau nggak dibaca, Ping. Ini banyak, Ping. Ini singkat, padat, jelas. Kalau nggak, bakal diomelin sama masa kita. Pertanyaannya luar biasa banyak ini. Udah ditutup. Hah? Tutup apa? Ditutup. Selesai gitu loh. Jangan, masih ada 20 menit lagi tentang teman-teman. Pertanyaan Yohana, istri gue yang beda badan nih ya. Yohana Mastur. Nah, mendingan kita jalan-jalan aja, Han. Bagaimana meyakinkan, aku beli asuransi kan untuk jangka panjang, Ping, 20 tahun. Jangan-jangan Prudential udah bangkrut. Cara lu jelasinnya bagaimana, Ping? Iya, kemungkinan bangkrut pasti ada. Yang bilang nggak ada, nggak mungkin. Maksudnya kemungkinan bangkrut itu selalu ada. Tapi lu bisa lihat dari laporan keuangan. Orang bangkrut itu kan nggak mungkin tiba-tiba, ya kan? Pasti udah ada cikal bakalnya. Makin lama makin menurun, baru lu bisa tahu itu bangkrut apa enggak. Nggak mungkin kan dari dia punya aset, misalnya nih dia punya aset 50 triliun, tiba-tiba besok langsung bangkrut. Kayaknya itu menurut gua, maksudnya bodoh-bodohnya gua pikir itu nggak mungkin gitu loh, ya kan? Nah, kalau kita bicara jangka panjang, kalau kita bicara jangka panjang, ya lu lihat aja laporan keuangan Prudent. Jadi gue selalu bilang kalau misalnya dia bilang nggak mungkin bangkrut, ya kan? Ya semua kemungkinan pasti ada. Tapi lu lihat aja laporannya. Oke. Jadi lu meyakinkan orang-orang yang gitu kan tadinya. Ya, lu meyakinkan orang-orang yang meragukan Prudent, jadi lu dengan cara memberikan laporan keuangan kepada mereka ya. Iya, betul. Lanjut. Pertanyaan Edo. Betul. Pertanyaan Edo, lanjut. Nah, ya. Bagaimana pertama kali first meet, pertemuan pertama? Apakah Canas bakal diem takut di prospek atau mulai bahas yang lain? Apakah langsung lu masuk bahasan tentang asuransi ketika lu ketemu teman lama yang udah lama nggak pernah ketemu, Ping? Apakah lu langsung akan ngomong soal asuransi, Ping? Kalau misalnya awalnya kita janjiannya bukan karena mau ngomongin asuransi ya, kita buat nyaman dulu. Apalagi dia udah lama nggak pernah ketemu kita, tiba-tiba kita ketemu prospek, ya kan? Ya gue masih ada rasa gini loh, nggak enak lah kalau gue baru ketemu langsung prospek. Tapi kejadian itu kan bisa aja terjadi, ya kan? Kejadian itu bisa aja terjadi. Ya kita lihat sikonnya bagaimana, sikon saat itu. Kalau dia sama sekali nggak nanya lu kerja di mana, ya gue nggak akan ngomong. Kita cerita aja dulu. Tapi kalau dia udah nanya lu kerja di mana, Prudential. Kalau dia nggak ngelanjutin lagi, ya udah. Oke, gitu. Jadi sebenarnya ya prospek itu di awalnya itu kita harus buat dia nyaman. Makanya gue dari dulu kalau ditanya lu gimana sih prospek, ngopi yuk. Jadi, kalau misalnya dia temen gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dia levelnya udah owner gitu kan, biasa gue ke kantor dia, gue bilang, Pak, saya mainnya ke kantor, kok saya mainnya ke kantor gitu. Jadi intinya lu nyaman dulu ya, Ping. Kalau sudah nyaman, sudah merasa enak, lu langsung bisa mulai, bener? Iya benar. Kalau dia udah ngeblok gitu kan, kita juga nggak bisa masuk gitu loh. Oke, lanjut. Bagaimana prospek untuk orang-orang kelas atas, Ping? Apa yang lu jual? Bagaimana cara ngomongnya mereka kepada mereka?
orang-orang kelas atas. Pertanyaan si Hatta. Prospek orang ya. Atau lu pertanyaannya berat-berat banget ya, Taya? Tenang, Ping, nggak bakal dapat OVO. Yang dapat OVO harus bukan leader. Dia dapat angpau. Kesini lah. Udah dikasih juga. Aduh. Bagaimana? Kalau dia kelas atas ya, gue belum pernah ada yang... Ya gue biasa kalau kelas atas, gue tanya dulu. Gue bilang, bisnis lu biasa, lu ada ini nggak? Maksudnya pinjaman bank kayak gitu. Setahu gue ya, banyak loh ya pengusaha-pengusaha mereka sekolahin asetnya untuk muterin bisnis. Lu kayak gitu nggak sih? Gitu. Itu kalau misalnya kenal deket gitu ya. Lu kayak gitu nggak sih? Terus gue selalu menjadi orang yang maksudnya gini loh. Mau dibilang pura-pura, ya oke lah pura-pura gitu ya kan. Gue nggak ngerti. Ya, dibilang pura-pura nggak ngerti, oke gue pura-pura nggak ngerti. Tapi mau dibilang ngerti banget, ya nggak juga. Cuma gue tahu kulitnya. Nah, gue kadang suka nanya, lu tau nggak? Kata temen gue ya, bener nggak sih? Katanya kalau waktu kita ngajuin pinjaman ke bank, ya kan, itu yang tanda tangan laki bini loh. Bener nggak sih? Lu kan ada ngajuin pinjaman sama bank dong. Nah, bener nggak sih yang tanda tangan laki bini? Kalau misalnya, itu kan berarti artinya kalau misalnya nih, suaminya meninggal, berarti kan istrinya dong yang warisin dong, hutangnya istrinya yang warisin dong. Dia bilang, ada yang benar-benar jawabnya iya, ada yang jawabnya enggak, Ping, itu udah di cover sama perusahaan. Jadi kalau misalnya pimpinannya meninggal, ya udah perusahaan yang take over utangnya gitu. Nah, cuman kalau udah kayak gitu, gue langsung bilang, lu tau nggak, asuransi itu fungsinya banyak loh. Dulu gue nggak ngerti cara main asuransi itu gimana. Gue tuh cuma taunya asuransi orang sakit masuk rumah sakit dibayarin. Tapi lu tau nggak, sekarang asuransi itu bisa main cover utang. Maksudnya kayak gimana sih cover utang? Nah, kayak gini contoh. Gue ada temen nih, dia ngutang sama bank, ya kan? Dia ngutang modal kerja itu 4M, ya kan? Nah, 4M ini dia jaminin ruko dia, ya kan? Gue lupa deh waktu itu bilangnya jaminin apa. Gue bilang dia ada jaminan ke banknya juga gitu. Nah, jadi waktu dia akad pinjaman, istrinya juga tanda tangan, ya kan? Ini kalau gue salah lu ini ya diralat ya. Nah, jadi waktu itu dia hutang bank 4M, dia jaminan aset. Nah, waktu jaminan aset istrinya juga tanda tangan. Nah, ketika terjadi resiko, kalau misalnya utang dia nggak bisa bayar, ya kan, berarti asetnya dicairin, ya kan. Kalau misalnya asetnya nggak pada saat itu tidak mencukupi, ya nilainya misalnya turun atau apa gitu ya kan, tidak mencukupi, berarti istrinya masih bayarin sisanya. Nah, di Pru sekarang ada yang namanya cover utang. Lu pinjam 4M, gue bayar lu 4M. Ketika terjadi resiko, ya kan, yang 4M dari Pru ini keluar, masuk ke rekening istri lu, langsung pindah ke bank untuk lunasin utang itu. Gitu. Jadi aset lu aman. Lu kan jangan sampai, maksudnya konyol banget ya, kita kerja dari muda sampai tua, ngumpulin aset, begitu kita udah mulai usaha, ya kan, ternyata kita sakit nggak bisa bayar pinjamannya, ya kan, malah aset kita yang disita bank. Nah, jadi gue udah siapin. Menurut lu oke nggak sih kayak gini gitu? Jadi intinya kalau clue-nya dari awal adalah lu bilang, lu denger ada cerita bahwa kalau orang mau kredit harus suami istri harus tanda tangan dua-duanya ya. Lu ngomongnya begitu ya, Ping? Iya, gue bener nggak sih? Harusnya bener kan? Soalnya gue dengar teman gue yang ada kan, teman gue satu di Pekanbaru kan, dia juga sering akad kan, maksudnya sering pinjaman gitu kan, pinjaman bank kan, UKM. Nah, dia bilang laki bini tanda tangan gitu. Jadi lanjut ya. Pertanyaan lagi lanjut kepada Yohana sudah benar. Sudah kan? Ira, Ade sendiri. Kata Cilina benar. Oke, pertanyaan si Ira. Bagaimana membandingkan Prudensia? Katanya bilang Prudensia tuh mahal, asuransi lain lebih murah. Bagaimana cara ngomongnya, Ping? Kalau tapi ya itu sih sebenarnya apa ya? Kalau dibilang gue di compare kayak gitu ada nggak? Ada, ya kan?
Sampai gue juga ada yang terakhir, sampai gue agak sedikit keki juga sih, karena dia mau panggil agent asuransi lain itu datang untuk ngomong sama gue, istilahnya ngadu kekuatan. Nah, gue cuma terakhir ngomong gini, kalau lu mau beli asuransi, kalau lu cuma banding luar, ya kan, nggak akan ketemu, ya kan, nggak akan ketemu gitu loh. Kalau mau banding luar, banding dalam, ya kan, itu baru namanya fair, ya kan. Kalau lu mau lihat cuman premi, ya nggak ketemu lah, gue bilang. Gue agak susah ngomonginnya kalau kayak gitu. Tapi kalau lu mau lihat coy kita lebih murah, ya kan. Kalau asuransi lain, ya kan, kalau gue sih selalu ceritanya ini, maksudnya gini, kalau lu asuransi lain, lu nggak ketemu agent kayak gue. Ya kan, kalau lu di asuransi lain lu nggak ketemu agent kayak gua, ya kan. Kalau lu di Pru pasti ada gua. Jadi gua nggak pernah jawab yang sampai ngejelimet gitu ya. Mungkin juga nggak pernah ketemunya yang sampai kayak gitu ya. Jadi gua selalu jawabnya gitu. Kalau lu di sana lu nggak ketemu gua lo. Jadi intinya lu menjual diri lu ya, Ping, secara langsung. Iya kan? Iya. Bahwa ada iya, diri. Jadi gua biar nggak di-compare yang panjang gitu loh. Kita juga malas dibanding. Gue biar nggak di-compare yang panjang-panjang gitu loh, Son. Oke. Iya benar. Pertanyaan gue nggak mau, dan gue nggak pernah jelekin asuransi orang lain. Gue selalu bilang gini, semua asuransi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau hari ini lu bilang si A bagus, si B jelek, belum tentu selamanya si A bagus, ya kan? Cuma kalau lu bandingin Pru sama asuransi lain, ya kan? Menurut gue nggak bisa dibandingin, ya kan? Karena satu, ya kan? Pasal-pasal di Pru itu kan juga jelas, ya kan. Kalau lu rajin, lu baca aja. Jadi lu nggak merasa ditipu. Suruh mereka mencari tahu bahwa kehebatan polisi kita seperti apa ya, Ping? Iya. Bagi agen-agen yang belum mengerti, tanya leadernya. Pasal-pasal di Prudent yang bagus, contohnya seperti apa? Ya, nanti tanya, jangan dibahas di sini, panjang ceritanya itu. Nah, lanjut. Iya, nggak boleh. Pertanyaan ke Patricia. Mungkin sekarang singkat, padat, dan jelas ya, Ping. 15 menit lagi tinggal waktu kita, Ping. Karena masih banyak ada pertanyaan di bawah masih belum kejawab, Ping. Pertanyaan dari Patricia, bagaimana cara singkat. kepada nasabah orang yang pendiam? Apakah lu tetap harus memakai SIP? Bagaimana kalau nggak pakai SIP? Bagaimana cara ngomongnya? Mungkin lu ketemu pernah ada nasabah orangnya pendiam, cara bagaimana ngomong tentang asuransi terhadap orang-orang yang pendiam, Ping? Dia pendiam apa nggak menarik nih? Maksudnya kalau dia benar-benar pendiam, yang nggak terlalu bisa ngobrol katanya. Iya, kalau dia memang benar-benar pendiam langsung aja. Gue dari Prudential, di Prudent lagi ada program baru nih, ya kan? Ya semuanya lu bilang baru aja. PPH aja masih gue bilang baru kok. Baru gue. Iya, gue bilang tuh lagi ada produk baru loh. Gue dibilang baru ya. Iya, di Pru lagi ada program baru, asuransi kesehatan sesuai tagihan. Lu udah pernah dengar belum? Lu pakai asuransi kesehatan yang dari mana ya? Gitu. Jadi kalau dia orangnya pendiam, supaya to the point langsung aja kayak gitu. Jadi ngomongnya adalah selalu Prudential ada program baru, biarpun itu udah lama ngomongnya program baru aja terus. Iya baru. Gue sampai sekarang PCB aja masih gue bilang baru. Oh jadi teman-teman lucu ya. Gue jadi leader udah lama ya. Tetap gue setiap kali jadi host ya, gue tetap belajar sesuatu loh. Jadi belajar kalau ketemu orang selalu bilang program baru dari Prudential lah. Iya, gue WA aja ya. Gue masih kalau WA orang ya, gue masih bisa ngomong gini loh. Kok boleh nggak aku sharing? Prudential ada satu program baru loh mengenai proteksi income. Apa program barunya? Nggak ada. PCB 88. Pokoknya baru aja lah semua. Caranya lu, kalau boleh gue tarik kesimpulan adalah lu membuat orang lain memikirkan dulu sebenarnya ini si Ping mau ngomong apa sih, itu dulu ya. Iya, apa sih program barunya? Padahal nggak ada juga. Pertanyaan dari Jeff Chow. Waduh, ini penyanyi nih. Gila. Ini Hauma. Pertanyaannya bagaimana caranya membandingkan dengan BPJS dengan Pru? Bagaimana cara bilang? Jelas berbeda. Ya ilah, lu masa mau bandingin ibaratnya ya. Aduh, gue nggak boleh sebut merek ya. Ya, jangan. Pokoknya berbeda lah. Namanya gini loh. BPJS lu bandingin sama Pru. BPJS aja obat-obatan ada yang nggak di cover.
ya kan, obat-obatan aja ada yang nggak di cover, masa lu mau bandingin? Tapi kalau gue selalu ngomong gini, kalau lu nyaman dengan BPJS, silakan. Gue nggak pernah akan ngelarang orang yang nyaman dengan BPJS, karena buat gue sendiri BPJS oke. Itu nolong banget ke orang-orang yang memang nggak bisa beli asuransi, yang udah nggak bisa beli asuransi, atau orang yang nggak mampu beli asuransi, ya kan? Tapi kalau BPJS lu udah aman, berarti kan itu tahap 1 lu udah aman. Lu harus pikirin, kalau lu udah menikah, apa yang bisa lu tinggalin buat keluarga lu kalau lu udah nggak ada. Jadi lu belok. Jadi gue jual UP Jiwa. Lu belok tidak. Iya. Jadi jangan, kalau gue sih, gue nggak pernah mau ngeyel. Kayak gue dulu juga ada nasabah yang, enggak lah Ping, itu temen gue pakai BPJS, jantung dibayarin semua, sampai pasang ring apa segala macam. Oh iya Ci, emang BPJS bagus kok, gue bilang. Ya kan? Tapi kalau kita nyaman, kalau kita nggak nyaman jangan. Oke. Jadi kalau dia nyaman silakan, tetapi lu beloknya lu jualin proteksi income, yaitu jual asuransi jiwa, karena BPJS nggak tanggung anak kita sekolah ya. Iya, asuransi jiwa atau asuransi kritis lah. Iya, Oke. gue jualin asuransi jiwa atau kritis gitu. Hari ini Hatta agak cukup bawel pertanyaan dia. Kalau orang kan pertama kali jadi agent kan masih double job. Pulang dari kantor misalnya kalau orang kerja nih sudah jam 8. Bagaimana? Kan capek, Ping. Kalau orang pulang kantor harus prospek lagi. Menurut lu bagaimana, Ping? Ada ide nggak? Iya, kalau ku tahu yang ku mau, pasti dikerjain. Gue pernah loh jadi agent, pulang dari Cakung, ya kan? Itu naik motor loh sama Cimin, sampai rumah 1:30 pagi. Naik motor loh. Kalau ada niat selalu ada jalan ya, Ping ya? Iya, jadi ku tahu dulu yang ku mau gitu. Ya, Sprite ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Cari tahu. Kalau misalnya sudah tahu apa yang mau dimau, pasti dia kerjain ya. Oke, lanjut ke bawah. Bagaimana kalau misalnya tadi pertanyaan di atas, kalau misalnya orang sudah nunda PPH Plus, katanya 3 bulan lagi baru masuk deh, Ping. Bagaimana caranya lu meyakinkan agar dia langsung bisa lanjut saat ini juga closing, Ping? Nanti dulu deh, Ping, 3 bulan lagi lu datang lagi. Nah, lu ngomongnya bagaimana? Biarpun tadi sebenarnya sudah dijawab. Mungkin karena ini pertanyaan sering banget di lapangan, lu ulangi lagi deh, Ping. Bagaimana lu jawabnya? Iya, PPH Plus itu kan sebenarnya ada masa tunggu. Ya kan? PPH Plus itu ada masa tunggu. Kanker aja masa tunggunya 90 hari. Ada 18 jenis penyakit, masa tunggunya 1 tahun. Gue ada satu cerita. Temen gue, ya kan, di hari ke-89, gue nggak tahu itu cerita siapa. Tapi kan karena gue sering ikut training, jadi gue tahu kan. Di hari ke-89, si nasabah ini kena kanker. Dan kartu hospitalnya belum bisa dipakai. Menurut lu itu harga dari penundaan nggak sih? Jadi lu jualnya gitu. Kalau misalnya memang iya, kalau misalnya memang lu merasa udah bagus, ya kan? Kalau duit nggak ada masalah buat lu, kenapa lu nggak mau ajuin dulu? Nanti kalau udah lu ajuin, ya kan? Kalau misalnya udah approve, lu tetap masih mau nunda nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah lu udah ajuin, ada panggilan medical lah atau apa gitu, atau ditolak atau lu punya record, itu kan jadi ketahuan. Jadi kita nundanya nggak lama, nggak terlalu lama. Gitu. Jadi gue kadang juga masih ada ngikut-ngikutin tuh caranya si Acong. Ya udah isi dulu aja polisnya. Nanti kalau misalnya polis udah jadi, lu nggak mau, ya lu free look gitu. Jadi supaya biasanya kalau kayak gitu dia udah oke mah, nggak mungkin dia mau free look lagi. Gitu. Jarang sekali sih kalau orang sudah tanda tangan sudah jadi polis, jarang sekali orang yang jadi free look sih. Biarpun itu ada tapi. Tapi kan kita bisa ngomong di awal. Sebenarnya ya lu boleh lo. Ajuin aja dulu, udah gitu nanti kan lu dikasih waktu 1 bulan nih untuk baca polis atau untuk ini ya untuk mikir-mikir nih kira-kira lu mau lanjutin atau enggak ya kan. Kalau misalnya memang lu nggak mau ya lu free look aja, tapi at least lu udah aman gitu loh. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Waduh, tinggal 7 menit kita waktu ya, tapi luar biasa loh hari ini. Audiens, iya nih capek nih. Audiens nggak keluar loh. Luar biasa hari ini punya pertanyaan banyak ya. Bagaimana caranya bagi orang yang uangnya mungkin pas-pasan? Bagaimana gue langsung, Ping, gue nggak punya uang lagi untuk beli asuransi. Apa yang lu jawab, Ping? Jadi agent aja. Jadi agent aja. Salah satu jawabannya. Jawaban salah duanya apa, Ping? Kalau dia memang nggak mau jadi agent, bagaimana cara lu meyakinkan kalau orang mungkin bilang pas-pasan lah. Apa yang lu ngomong kepada mereka? Kalau misalnya hari ini perusahaan lu kasih pengurangan gaji,
sebesar 500.000 per bulan. Menurut lu masih bisa hidup nggak? Oke. Kalau dia bilang nggak bisa, ya udah skip. Oke. Jadi lu mencoba dengan perumpamaan kalau income dia berkurang misalnya 500.000 atau 1 juta atau berapapun juga, lu ngomong seperti itu. Kalau misalnya mereka bilang tidak bisa, berarti lu skip. Kalau tapi mereka bisa bilang bisa, bagaimana, Ping? Ya udah, anggap aja lu dipotong gajinya. Sebenarnya kan dia sebenarnya cuman gini loh. Kalau gue bilang ya, orang-orang yang dia punya duit nggak mau beli polis, ya kan? Menurut gue sih sebenarnya orang ini nggak ngerti. Oke. Atau ketinggian gaya hidupnya. Jadi dia merasa sayang bayar polis, dia lebih mentingin buat gaya-gayaan dulu gitu loh. Oke, keren ya. Ping jawabannya bagus-bagus hari ini. Cakep semua, Ping. Pertanyaan dari Hatta, bawel hari ini Hatta dia. Jahit mulutnya. Bagaimana cara menyadarkan kalau gue menyadarkan membelikan polis rumah sakit buat mama saya. Padahal mama saya sudah pernah sakit biayanya 30 juta. Gue nggak jelas. Chat ulang. Nanti aja dulu Hatta. Kita tanya yang Leni. Nah, Hatta nanti dulu. Kalau dia bisa jelasin ulang, tulis lagi tak. Ping, bagaimana cara si Leni ngomong gini? Bagaimana cara mendapati nasabah, Ping? Nggak gampang loh. Tiap tahun dapetin nasabah. Apakah habis-habis itu nasabah? Iya, kadang bingung juga sih, Len. Bagaimana caranya, Ping? Tiap bingung-bingung, tiap tahun prestasi loh, Ping. Nah, apa yang gue juga nggak tahu sih, Son. Gue juga kadang nggak ngerti dari mana aja gitu ya kan. Ya ini aja gitu loh. Maksudnya ya, list lagi nasabah-nasabah yang lama, ya kan. Terus begitu kalau bisa reselling. Terus nasabah yang dulu yang nolak-nolak itu, yang nunda-nunda gue, ya udah gue follow up lagi gitu. Okay. Ya makanya sejak gue ngikut yang pelatihannya Janet Ma ya kan, dia selalu ngomong kan, pelatihan MDRT ya kan, sebenarnya dia selalu ngomong gini loh, sebenarnya orang itu nolak kita karena ada 2 kemungkinan, karena dia nggak ngerti ya kan, atau karena dia nggak punya duit. Jadi sebenarnya bukan dia nolak mau gitu loh, itu lu nggak usah datang lagi ya, enggak. Sebenarnya dia nolak itu kayak satu penundaan gitu loh. Okay. Ya kan, jadi gue yang udah lama nggak gue misalnya yang udah nolak-nolak gitu ya kan, ya gue samperin lagi gitu. Jadi gue selalu anggapnya mungkin dia lagi nunda gue gitu loh. Oke. Kalau gue tambahin lagi, sebenarnya kekuatan kita ketika kenapa bagi nasabah nggak habis-habis, itu namanya kekuatan fokus, teman-teman. Itu ada NLP-nya, ada ilmunya. Ketika kita fokus, lo orang akan dapat jawaban akan prospek siapa sebenarnya. Gue tambahin Ping ya, jawabannya. Iya, mungkin itu kali, Son. Kekuatan fokus, lu mengecek tiap hari. Karena kan lu ngecek, lu WA, itu namanya kekuatan fokus sebenarnya. Lanjut ya, Ping. Nah, ini mudah-mudahan 4 menit lagi. Mindset lu, Ping, waktu saat lu follow up nasabah, apa sih kalau misalnya contoh, Ping, hari Senin lu telepon, gue kabarin ya, Ping, tapi hari Senin gue nggak kabarin lu. Bagaimana cara lu memfollow up gue, Ping? Gue telepon lah. Dia nggak telepon gue, ya gue telepon. Apa yang lu ngomong? Apa yang lu ngomong? Iya. Ya langsung nanya dong, kok gimana gitu ya kan, mau diproses nggak gitu. Oke, jadi lu langsung to the point aja orangnya, nggak usah berbelit ya. Iya kan, karena dia udah bilang dia mau ngabarin gue, dia nggak ngabarin gue tanya dong, kok gimana, ini mau saya proses nggak gitu. Jadi intinya lu to the point aja ya, nggak usah terlalu banyak mikir ya. Iya, langsung aja. Lanjut terus, pertanyaan berikutnya. Ini Joshua, mungkin langsung gue jawab aja karena nggak usah ping-ping, kita menghemat waktu. Klaim bisa di mana saja, klaim tetap larinya ke Jakarta, ya. Klaim tetap di kantor pusat di Jakarta, tapi di cabang di daerah bisa bantu untuk kirim ke Jakarta. Gue bantu dulu, gue jawab. Bagaimana handle nasabah yang merasa belum butuh dan dia bilang, Ping, gue udah cukup banyak duit kok, Ping, untuk mengcover kalau gue sakit. Apa yang lu akan ngomong, Ping? Iya, gue bilang kalau hari ini gue tahu, ya kan, kalau gue hidup sampai nanti gue mati, itu gue udah kaya raya, gue nggak akan pernah sakit, gue nggak akan kecelakaan, sama gue juga nggak mau beli asuransi. Tapi karena gue nggak pernah dapat jaminan, maaf kata gue nggak pernah dapat jaminan dari Tuhan, kalau bawa hidup gue sampai akhir hayat gue sesuai dengan desainnya gue, mau nggak mau gue harus punya.
Jadi lu bilang gitu sih. bahwa hidup ini sebenarnya lu tidak bisa menjamin juga nanti akan tetap kaya atau Iya, iya. Kalau lu bilang banyak duit, gue ada satu temen, dia kena satu penyakit, 6 bulan ngabisin HP ber-MM. Ya gue di gambaran gue ngebayangin Johnny Leo gitu loh. Maaf ya kalau ada Johnny. Leo. Iya, jadi gue di bayangan gue udah ngebayangin. Ada Johnny. Ada ya? Jadi gue udah ngebayangin gila. Itu 6 bulan aja ngabisin duit segitu gitu. Jadi kalau dia bilang dia banyak duit, gue tuh cuma cerita. Ya kan? Tanpa gue langsung bilang, ya duit lu habis kalau buat berobat gimana gitu. Enggak, gue langsung bilang, iya sih, cuma temen gue ya kemarin 6 bulan aja habisin berapa M itu, 2 M-an gue bilang. Hampir 3 M ya kalau nggak salah gue bilang. Gue bilang, kalau misalnya gue punya uang segitu banyak, kan konyol juga ya. Gue dari muda kerja cari duit, ngumpulin 3 M, habis dalam hitungan bulan. Padahal gue nggak dapetinnya. Itu gue butuh ini loh, gue butuh waktu yang lebih lama. Oke. Ya. Ada pertanyaan dari adek lu sendiri, bagaimana caranya meyakinkan nasabah, wah Prudensia banyak kok di sosmed dibilang marah-marah, nasabah marah-marah di sosmed bilang Prudensia penipu. Bagaimana cara lu meyakinkan? Menjawab itu, Ping, jawabannya. Itu paling enak. Kalau perusahaan itu menipu, menurut lo, apakah dia akan menipu berapa lama? Setahun, 2 tahun? Oke dong. Bisa nipu setahun 2 tahun aja menurut gue udah oke. Ini Prudensia 25 tahun. Apakah selama 25 tahun ini Prudensia memanipulasi data, bikin bagus-bagus terus di data, di laporan keuangannya, di laporan klaimnya? Menurut lu gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya perusahaan itu menipu, nipunya berapa lama? Orang nipu nggak lebih dari 2 tahun, gue bilang. Cakep, jadi ya. Kalau misalnya lu bilang asuransi itu penipu, ya kan? Coba dong kasih tahu caranya bagaimana dia bisa nipu sampai selama itu. Nggak usah diiniin, tanyain aja. Kalau dia nipunya bisa berapa lama gitu. Oke, keren ya. Hebat ya jawaban Ping hari ini bagus semua, teman-teman. Harus diapresiasi luar biasa. Ping, iya memang benar. Pertanyaan udah tutup, gitu. Ping. Kita nggak boleh ada pertanyaan lagi. Bisa iya benar-benar gue sakit perut. Bisa. Ini salah satu, Ping, yang akan dapat OVO dari lu, Ping. Nanti gue pilih satu. Aduh, lu yang pilih aja, Son. Oh, gue yang milih ya? Iya. Kita kasih ke Yohana. Yohananya bukan bini gue ya. Yohana. Sama mungkin, pokoknya leader nggak bakal dapet ya, teman-teman ya. Leader nggak bakal dapet. Nah, Edo Tanjung kita kasih ya. Ya, kita Edo Tanjung sama nanti Edo Tanjung ngechat ya di grup ya. Edo Tanjung sama Iya, kasih nomor OVO-nya ya. Ya, 100.000. Nah, pertanyaan gue dari gue terakhir ya, Ping. 6 tahun ya, Ping. 6 tahun. Lu sudah di Prudensia. Kalau boleh tanya, Ping, suka duka lu apa sih, Ping? 6 tahun. Duka dulu, Ping. Duka. Ya, duka dulu. Kita cari duka dulu kita. Kalau sebenarnya ya, kalau lu udah jalanin, udah sesuai dengan desain yang lu desain gitu loh, ya kan? Menurut gue ya, duka itu hampir lu nggak bisa ngerasain. Kalau lu bilang ada dukanya nggak? Ya awal-awal pasti kepikiran gini, dulu gue ditolak ya, aduh gimana ya gitu ya kan? Terus dijauhin temen gitu misalnya ya, aduh gue kok dijauhin temen gitu. Tapi ya dengan apa yang lu capai ya, menurut gue itu udah nggak ada artinya. Jadi lu melupakan duka karena lu sudah mencapai apa yang lu prestasi ya? Iya. Kalau lu tanya sukanya, ya menurut gua sukanya lebih enak diceritain daripada dukanya gitu loh. Dapat 2 aset. Karena duka itu, menurut gua duka itu ya. Teman-teman, dapat 2 aset. Iya, maksudnya duka itu ya. Lu bukan cuma di Pruden kok. Di kehidupan kita selalu pasti ada duka, tapi ketika duka itu kita lewatin, lu ditanya duka lu apa? Nggak tahu. Emang lu kira kehidupan ini nggak ada duka? Pasti ada lah. Cuma lu tanya, duka lu apa sih? Nggak tahu. Kalau gue yang paling berasa duka gue ya waktu kehilangan mama gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Thank you. Ping, kan kata lu kan kalau sesuai dengan desain lu di Prudensia seperti apa, Ping, yang lu mau? Pertanyaan terakhir itu benar-benar. Apa yang lu mau desainkan di Prudensia, Ping? Ya, satu yang pasti, gue juga pengen jadi, ya mungkin gini lah, gue pengen jadi berkat buat orang yang banyak. Gue pengen punya tim yang gede, Son. Well, amin, Ping. Gue lihat lo orang timnya gede banget gitu loh. Gue juga pengen.
dengan gue bisa gedein tim gue sendiri, berarti kan gue menambah orang lain punya kehidupan yang lebih baik. Itu goal gue. Itu masuk ke dalam buku rasa syukur gue gitu loh. Gue pengen punya tim yang besar. Ketika tim gue besar, orang-orang punya kehidupan yang lebih baik. Hah? Wishlist lu namanya. Kenapa? Wishlist. Halo? Iya, gue ada bukunya kok. Gue sampai disuruh tulis kan, buat tulis itu. Jadi teman-teman ada satu poin yang teman-teman harus belajar dari Ping Ping ya. Ada salah satu 6 tahun gue kenal dia. Ping Ping ini orangnya cukup keras, tapi orangnya baik dan dia mau belajar ya. Satu pasti. Kalau teman-teman gue nggak galak ya? Galak, gitu. Nah, ya. Tapi oke lah ya. Nah, tapi ada satu hal, lulusan SMA tapi ambil RFP pertama kali yang gue lihat. Oh iya benar. Itu waktu itu ambil RFP karena itu juga tuh. Gua relain kontes Bangkok gue hilangin, gue ambil RFP. Lanjut. Jadi si Ping Ping ini per hari ini gue lihat juga training adalah orang yang paling banyak. Dia belajar dari Arisandi, banyak lah ya. Dia belajar dari Janet Ma. Menurut gue memang ya sistem membantu Ping Ping untuk bertumbuh. Iya, jadi banget. Ya, teman-teman, menurut gue hari ini kita punya acara keren banget karena Ping Ping telah membantu menjawab teman-teman punya pertanyaan. Semoga teman-teman ya kalau yang merasa terbantu, Anda mau saya thank you silakan. Mau saya ketik juga boleh. Yang pasti luar biasa. Thank you ya Ping sekali lagi atas berkat lu ya Ping hari ini ya Ping.